Bolangi hadir. Kita lagi dibolangi. Siapa ini yang dibolangi? Hai yang dibolangi, apa kabarmu? Kamu di mana? Bolangi Hah? berapa? Rumahnya siapa? Ah, ada yang dari bola lagi? Ada, Bola lagi berapa? mungkin pasukan yang dari Sipur kali. Bolangi berapa? Oh, Dengkade. Deng kesini lah. apa ini? Dengkodi ya mah. Enak Kita- aja. Jauh di sini orang naik gunung. Kesini di bola lagi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dua akun saya meninggal sementara, akan bangkit hari ke-9. Metong semua gara-gara penghujat subuh-subuh. Udah kurang tidur, penghujat datang. Ya, mau kayak gimana? Selesai semua. Bagus lah itu. Kok Bagus lah itu. Allahu Akbar. Masya Allah, gantengnya Gurundaku. Kita masih di gunung. Ya, saya juga mau open cam biar kelihatan kayak ini. Dingin, di sini dingin. Wuih. Hai. Lagi mana ini, Dek? Lagi di mobil biasa habis Sama ini. Boleh ki joka. Kayak urus jete kurao kasih bawa gue supaya aku jumpa pandang agati urusannya. Alhamdulillah, amin. Ya lo usahakan jete. Oh. Iya, Tetap cocok nih. Iya. Bukan garu-garu. Oh, Tulo damana Banyak bahwa lem. semoga sehat selalu karena sekarang saya benar-benar insomnia, susah tidur sampai jam 11 belum ngantuk, harus maksain diri, tapi kenyataan sampai sekarang belum tidur. Aduh, yakin gak apa-apa lah. Untuk Api, untuk keluarga Api di bawah Untuk semua Api. keluargaku, kalian luar biasa. Insyaallah. Kalian yang membuat kami semangat. makasih Edi Semangat, Zaid. semangat. Aku bukan garu-garu guys. Banyak lem ini. Sadli, gimana kabar Dinda? Alhamdulillah Kanda. Baik. Ada yang mau saya tanya, ada yang saya mau tanyakan tapi nanti aja di WA ya. Aduh, mana HP ku? Ketinggalan jauh HP ku. Canda. Silakan Oten. Kita teman-teman yang mau naik, aku utamakan teman-teman Kristen dulu ya. Oke, untuk 1.800 orang, kalau masih ada yang kebingungan dalam pendaftaran, silahkan masuk di Apologet Islam Indonesia. Klik di link di bio-nya ada. Silahkan isi data sesuai permintaan yang tertulis di situ. Lalu kalau sudah dikirim, tinggal bersabar. Dan yang belum mendapatkan konfirmasi, insya Allah, atau yang belum mendapatkan konfirmasi, silahkan dicek ulang emailnya. Karena apa? Kami sudah beberapa kali menemukan ternyata sudah dikirimkan EKTA-nya, tetapi tidak di cross check ulang, terus mengatakan bahwasanya belum ada respon. Ternyata mungkin ini kali ya, karena email TikTok itu dan notifikasi selalu ada, makanya ketiban-tiban jadinya nggak kelihatan. Jadi mungkin bisa coba diulang, dicek ulang dulu. Siapa tahu sudah ada. Kalau memang sudah benar-benar dicek berkala tidak ketemu, nanti akan ada tim dari divisi medsos, insya Allah akan bisa dikonfirmasi di situ, dimintai bantuan seperti itu. Terima kasih. Lanjut Bunda. Itu mulai teman-temanmu. Sat. Kuek. Kedengaran. Enggak. Aduh. Lalut ini HP ku. Suara kodoknya sampai ke Jakarta enggak ini, Dek?
Betul Gurunda. Sampai ke Jakarta. Merdu sekali, Iya. Masya Allah. Assalamualaikum Masalahnya kita warahmatullahi ada wabarakatuh, Dengku, Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bunda. Bang Ibes. Ya, Terima kasih, aman. host, sudah dinaikkan. Aman ya, Lanjut, Gurunda. Kita di sini ada peternakan kodok. Siap, Bunda. Malampe-lampe ini cerita gemai kan dah. Di Sehat. kafe ya, tapi maganda talata kita ke malampe waktu tu gemai tak. Keren. Waktu kuliah kemarin saya gondrong soalnya. Oh jangan Gurunda, nanti takut disalibkan. Ada. Kalau gondrong itu banyak paha keras. Dia netizen semua terpesona, Gurunda. La ilaha illallah, netizen. Bilang subhanallah. Bunda Rahma aja yang tahu aslinya kayak mana. Masya Allah. Ya memang gambar kayak Gurunda. Bunda Rahma bisa aja menghibur. Besok malam itu besok tanggal berapa ya? Tanggal 3 kan? Besok malam itu Assalamualaikum. Assalamualaikum besok warahmatullahi malam itu wabarakatuh. insya Allah malam Senin Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paduka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku besok tanggal 3. Ya betul. Iya, tanggal 3 ya. Iya. Netizen Besok itu terpesona semua. pendeta Dede siapa itu? Pendede. Memang dia yang saya temani diskusi tadi di tempatnya siapa? Ukti Hesti blokir permanen itu memang banyak banyak menanggapi piti-piti yang beredar ya terkait dengan Bang Suma. Jadi dia penasaran kali, ternyata begitu ketemu tadi, aduh, mudah-mudahan besok tidak kayak gitu ilmunya ya teman-teman. Membahas tentang Siap. apa tadi itu? Yohanes 8:42. Syukron, Paduka. Kasihan. Masya Allah. Masya Allah, Paduka, sehat selalu lah. Jadi besok mau mau secara resmi atau gimana Gurunda? Iya, dia nantang. Oh di akun Apologet berarti ya? Kelihatannya beliau yang punya kegiatan. Dia Bani gue, berarti bani gue supaya Odin rekam manang anggota yang mana? iya, coba nanti di DM sama Siap. beliau. Pendeta siapa namanya itu? Dulu Dedek duduk. Silakan. Aman ya Oten. aman ya Sadli ya. Apa itu, Bang? Tawa, ku tawaku. Kenapa? Ini sim Jerogi. Sadlin tidak tahu bahasa logis. Bah, dia tidak tahu. Dari mana dia tahu bahasa Oh, logis? Wow, di atas makasih betul. Bang Reza. Masya Yang ku tahu, Allah. yang ku tahu cuman Bang Reza. Pak Lok, Pak. Ya, itu kan? Dengarlah itu. Dia tidak tahu, itu? dia tidak tahu bahasa logis. Jangan diajarin. Dia ini sengi. Tinggi. Dek naitai. Agak aneh. Bah, dia nggak tahu teman-teman kantornya tuh ngajarin yang bahasa-bahasa kurang ajar. Biasa saya Agak jengkel. Nah, angga J. Jangan, Angga J. sudah. Oh ya, nggak usah. Udah. Siap. Tak bagus itu bahasamu. Pulang-pulang ke rumah, ngomong sama orang di rumah, Ya. diajarin bodoh-bodoh sama temannya di kantor. Dia mesti tinggalin dulu agak nasa. Makasih Bang Reza, Bang Masya Reza. Allah, Reza Bahresi. Masya Allah. Kok nggak nambah? Oh bukan dia Sama, Apologet ya? Kirain. Wow, pesawat. Dinda Julius, Pesawat jet tempur. Wih, Masya Allah. Helikopter Bunda, helikopter. gimana Pesawat ini jet. Dek, permintaan kostum ada? Ya gitu-gitu aja, Gurunda. Aman kok.
Ya dipromosikan lagi terus. Ya aman Gunda. Oke, untuk teman-teman, sahabat Bang Zuma dan saudara-saudara Afi semuanya, kalau mau ikut memiliki kostum apologet Islam Indonesia sudah tersedia di Dokter Akal, silakan di DM beliau. Gambar-gambar juga atau contoh-contoh gambar sudah ada. Akhi, celah akhi. Udah ada di itu sih link, cuman nggak apa-apa lah, aman kok. Di link, oke. Tapi ini Di link bio ya. yang di ya. Di link bio sudah ada ya. Iya, aku rata-rata sih udah tahu sih, cuman kadang-kadang karena mungkin orang nunggu gajian ya, jadi ya udahlah. Oh iya, teman-teman yang ingin memiliki dan untuk mengibarkan api di mana-mana, silahkan di follow Dokter Akal, di DM langsung untuk minta linknya di mana untuk mendapatkan kaos api. Masya Allah. Dan di situ Wow. tinggal Anda pilih. Ada Kasih, wajah Bang Bang Zuma, Lukman. ada wajahnya siapa lagi? Bang Zuma doang ya? Wajah saya nggak ada ya? Oke, fine. Lanjut. Di hatimu. Ayo teman-teman Kristen, Motonya ini best ada. tiga tempat tersisa untuk teman-teman Kristen ya. Motonya biasa ada gambarnya, kasihan. Oh jangan, Nanti kalau- jangan, nggak laku nanti jangan. Nanti kalau mau diskusi turunkan saya aja, Sadli. Siapa duka? Di sini aja, Dek. Malam ini Taurus, assalamualaikum. khusus untuk paduka yang berdiskusi. Apa nih? Tak urus. Nah, boleh kita menyimak. Kita yang nyimak. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan komen coba. Mbak Melani, barakallah. Makasih. Mbak Melani. Mbak Melani. Udah desain kok nggak ada datang. Mbak Melani bergabung di API yuk. Siapa? Mbak Melani belum bergabung kayaknya ya. Yang 3.000 ini ya silakan bergabung di API ya saudaraku. Dek Julius apa yang antum tanyakan barusan? Oh, ini kok pada hilang nih lagi malam minggu mereka. Harusnya kan banyak Salih yang di bawah, nggak ada yang aktif. Nah, ini ada. Wah, Pasar Ribu nih. Pasar Ribu Muslim lah biasa. Itu Masya Allah. Noah Pasaribu, Kristen Ya Bang, Muslim. Noah Pasar Ribu. Pasar Ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Reza. Bang Noah Pasar Ribu, silakan dibuka mic-nya Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah turun. Wah, jelek jaringanku. Makasih. Mati sih tuh. Taurus, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Taurus. Jaringan kita agak gangguan. Undang Ica aja, Ica udah kembali tampil tuh. Mbak Darni itu sudah berjanji bersumpah di komalnya. Tadi saya nonton videonya. Dia sudah bersumpah. Iya, nggak mau masuk lagi di komal Islam Gurunda. Halo. Ah. Iya. Dipaksa bersumpah. Nggak mau Gara-gara lagi. bahasa Latin. Gara-gara bahasa Latin. Iya itu. Itulah Gurunda antara lain. Gara-gara bahasa Latin. Terus dia katai saya waktu itu. Dia marah. Marah besar Bu Darni. Maafkan aku Bu Darni.
Kalau apa saya insya Aduh, Allah dari kan di bulan ini lagi nyusun jadwal untuk bertemu hangout dengan Mikana. Doakan ya teman-temannya. Ketemu dengan Mikana, ngopi-ngopi bareng sama beliau. Iya, iya, iya. Noten, di mana kalian? Kemarin kan saya memang tidak tega toh masuk di roomnya untuk mempertanyakan pada saat rame Assalamualaikum roomnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tega mempertanyakan satu Korintus 2 Assalamualaikum. nomor 9, 10, 11 sampai 12. Itu kan tentang penginjilan larangan penginjilan apa bagi seorang wanita. Hendaklah dia berdandan. Kasihan kalau ditanyakan di roomnya nanti. Bingung dijawabnya. Iya, 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 iya. Jaringan saya masih ini ya. Bagus tuh, Gangguan udah ya, stabil. teman. Enggak, stabil, bagus. Kalau ingat Bu Darni saya ketawa sendiri lah. Ingat Bu Darni marah dia, marah besar Bu Darni. Ini gara-gara hostnya yang malam itu ya kan? Abang, saya izin turun dulu. Mau nemenin anak-anak juga sambil nonton live. Oh siap. Siap. Apa Oh, kabar udah Pak Hen? lama. Lama nggak ketemu. Bang Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wendy, selamat malam Wendy. Halo Wendy Pang. Islam atau Kristen? Waduh. Jadi kan. Ya Wendy, silakan Wendy. Wendy satu. Bang, gimana masalah sama Ko dan Ditan itu gimana bang tanggapannya? Ah, Wendy Islam atau Kristen? Muslim, insya Allah. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada masalah apa? Dilihat aja nanti Bang, dilihat di VT-VT yang akan lewat, insya Allah itu akan ada di VT-VT. Kemarin sudah diskusi, klarifikasi, dan kita semua sudah tahu bahwasanya yang namanya Islam pasti akan menemukan titik tengah dalam setiap penjelasan, menyelesaikan masalah dengan solusi. Insya Allah pasti bakal lewat VT-nya Bang. Dan nggak ada masalah. Bang Wendy, Di fitnah terima kasih aja. banyak ya. Iya, memang dan tidak ada masalah sebenarnya. Terima kasih banyak ya Pak Wendy ya. Sehat selalu. Terima kasih. Mungkin sedikit informasi. Malah tadi Kodondi ke tempat Dokter Richard lagi. Salah. Siaran ulang mereka, rekam ulang dan membahas tentang mualaf ya. Jadi kalau sebelumnya itu kan ada si Kayafas dihajar sama Kodondi dan itu tidak berani ditayangkan. Hari ini rekam ulang yang mungkin lusa sudah tayang dengan tema mualaf. Oke, di sini ada Maria. Halo Maria, selamat malam. Silakan dibuka mic-nya Maria. Selamat malam. Malam Maria, Kristen ya Maria? Jelas. Malam Maria, kamu Kristen? Oke, ada yang ingin disampaikan Maria? Nanya aja sih Bang. Apa itu? Silahkan. Konteks live-nya ini gimana maksudnya nih? Biar tahu dulu. Diskusi Maria, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti Bang Zuma mungkin mau tanya-tanya juga. Mana tahu Maria berhasil menginjili Bang Zuma, kan sensasional tuh. Mana tahu Bang Zuma tiba-tiba murtad kan?
Berhasil. Anda bisa langsung jadi ini loh. Langsung diangkat jadi paus wanita pertama nanti. Shalala. Nggak gitu. Saya memang Kristen dari kecil, dari lahir sudah Kristen dan maksudnya dan memilih untuk Kristen Kristen itu KTP. ya berdasarkan dari diri saya sendiri, bukan karena asal ngikut gitu maksudnya. Tapi meskipun begitu ya untuk masalah ilmu sampai ke soal sejarah bagaimana saya belum sejauh itu, tapi masih lagi belajar. Jadi mungkin kalau untuk Ya udah belajar sama Bang Zuma. gimana Bang? Ya udah belajarnya sama Bang Zuma. Belajar Lanjut. apa nih? Mungkin dia belum Nah. ada Belajar. pertanyaan. Mungkin Bang Zuma aja nanya, ini kenapa si Maria nih kok dia begitu yakin dengan kekristenan? Silakan Bang Zuma. Gimana Bang? Anda kan yakin dengan agama Anda bilang, bukan hanya karena mewarisi tadi Anda bilang kan, bukan hanya ikut-ikutan, tapi Anda yakin. Seberapa Ya. yakin Anda? Ya, bisa kita Benar. tes nggak? Boleh dites? Coba. Wih, mantap. Gimana Bang Zuma, ngetesnya? kita lihat benaran Anda ngerti iman Anda atau cuma ikut-ikutan? Oke. Oke, Boleh silakan. saya yang bertanya dulu untuk pembukaan? Gas. Pak Dr. Aka? Gas. Silakan. Oke, Mbak. Pertanyaannya, Mbak. Siapakah nama Tuhan itu, Mbak? Nama Tuhan. Kalau Ya, betul. kalau kalau di dalam Kristen ya, yang saya tahu nama untuk ketuhanan itu adalah ya saya lupa namanya Yehova Bang. Ya, Masa nama Tuhan sendiri lupa apa dia kau? lupa. Aduh. Oke. Enggak. Yod-Heh-Vav-He. Wah. Yesus siapa? Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Yod-Heh-Vav-He siapa? Apa Bang? Yod-Heh-Vav-He siapa? Ya itu adalah nama Tuhan. Elohim siapa? Mbak ingat nggak Elohim? Tuhan. Udah saya kata gini Bang, dengar dulu ya. Saya udah Silakan katakan. Brunda, izin maaf Brunda, lanjut. Gini, kan saya udah katakan bahwa untuk sampai ke persoalan sampai sejarah sejauh mana bahasa gini-gini itu saya nggak sampai ke sana Bang mengertinya. Tapi saya yakin iman saya mengenai iman saya. Ngapain terus nih abang-abang semua di sini kenapa harus ngetes saya masalah iman saya? Tadi kan nanya dulu boleh apa enggak, lu bilang boleh. Kalau nggak boleh tadi nggak kita tes. Masa ngetes iman soal begitu-begitu? Masalah soalan gimana ya tergantung Bukan nanya iman berarti Mbak, bukan nanya iman tapi mempertanyakan siapa nama Tuhan. Begitu Mbak. Itu Maaf nama- ya, Mbak ya. Itu namanya sampai ke soal pengetahuannya. Kalau masalah iman itu kan ya dari hati kita, Bang. Jadi dasar iman kamu apa sih gitu? Dasar imannya apa sih kalau gitu? Kalau nggak ada pengetahuan, artinya iman kamu dari mana? Ya saya saat ini masih sedang belajar, Bang. Saya masih sedang belajar memperdalam keimanan saya. Yang saya imani adalah sesuai dengan keyakinan saya bahwa saya ini ada di dunia diciptakan oleh Tuhan Allah, lalu manusia pada zaman Adam dan Hawa sudah masuk ke dalam dosa, lalu Yesus Kristus sebagai juru selamat menyelamatkan kita seluruh umat manusia dan akan beroleh keselamatan kekal. Boleh. Jadi gini, Maka Maria. saya percaya iman kekristenan kan yaitu percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi Boleh. Jadi gini, saya. Maria. Jadi kan kamu kan mengaku Kristen, artinya kamu pengikut Yesus. Kalau Iya. kamu cuma bisa membuktikan bahwa kamu itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, di mana? Nah, pengikut Paulus. Iya, Anda pengikut Paulus. Nggak pernah. Kenapa gitu? Kenapa begitu? Ya silakan ditanya sama Bang Zuma. Baik, Bang. salam kenal ya Mbak Maria. Kasih paham. Mbak jadi memang
ini apa bilangnya ya? Ketika Yesus datang kepada Bani Israel dalam Matius 14 nomor 24, Ustadz Sugi noise. di situ Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel." Sedangkan saudari saya Maria ini kan bukan Bani Israel. Matius 14 nomor 24. Oke, terus Bang. Nah, jadi ketika kemudian Yesus berkata di dalam Matius 15:24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Sedangkan di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, artinya ke-12 suku dari Bani Israel. Sedangkan di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mengutuk dengan mengatakan, "Celakalah engkau wahai ahli Taurat." Orang-orang Yahudi dia kutuk di situ. "Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan seorang saja masuk ke dalam agamamu, dan setelah masuk menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri." Jadi Matius 23 nomor 15. Artinya gini Mbak, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, orang munafik yang akan meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan meninggalkan Yerusalem untuk mentobatkan orang-orang menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat agama yang didirikan di luar Yahudi oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, itu cuma satu, yaitu agama Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, apalagi Islam. Artinya gini, secara keseluruhan memang harus ada 2 agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua ada agama yang didirikan oleh orang Farisi. Di mana yang didirikan oleh orang Farisi ini, menurut Yesus mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, kami sebagai Muslim melihat antara Yahudi dan Kristen, memang orang Kristen ini, mohon maaf, memang orang Kristen ini, saya katakan kalau orang Yahudi menolak Yesus itu adalah satu kejahatan. Tapi kalau orang Kristen menjadikan Yesus yang manusia ini sebagai Tuhan, menggantikan Tuhannya Yahudi, maka inilah yang kena kepada 2 kali lebih jahat. Yahudi menolak Yesus adalah satu kejahatan, Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah 2 kejahatan, 2 kali lipat lebih jahat. Karena hanya ada satu agama yang didirikan oleh Yahudi. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus itu adalah tokoh dari agama Kristen. Seperti itu Mbak Maria, silakan. Oh gitu. Terus kalau Bang Zuma ini kan kelihatannya udah sangat paham lah ya, udah jauh lebih paham. Kalau saya boleh tanya, Insya Allah. pemahaman Bang Zuma ini mengenai hal itu dari mana? Maksudnya ini kan kan Bang Zuma tadi kan membawa kepada saya itu dari ayat-ayat Alkitab gitu kan. Nah, jadi maksudnya saya pemahaman Bang Zuma mengenai hal tersebut, kalau saya boleh tahu dari mana gitu pemahamannya mengenai teks tersebut? Ya dari Bible. Kan saya baca Bible Mbak. Saya nggak mau mengada-ngada gitu. Oh jadi maksudnya berarti Bang Zuma baca dari Bible, habis itu mengasumsikan arti makna dari kata tersebut itu berdasarkan pemahaman dari Bang Zuma. Nangkapnya dari ayat ini itu begitu gitu. Iya betul. Kan di sana dikatakan, iya di situ Yesus mengatakan engkau
mentobatkan mereka menjadi pengikut agamamu. Berarti orang Farisi ini punya agama. Nah, sedangkan Paulus mengaku di dalam Filipi 3 nomor 5, nomor 6, aku adalah orang Farisi. Aku adalah orang Farisi dari keturunan Benyamin. Kan gitu. Terus kemudian Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Yang kedua, memang Paulus nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Semua indikasi yang diceritakan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 itu terpenuhi oleh oleh Paulus. Karena tidak ada orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi kecuali Paulus. Oke, ini perlu saya sampaikan sekali lagi ya bagi Bang Zuma, juga ini Iya. teman-teman yang di dalam room dan juga netizen nih yang ngomen-ngomen banyak banget komennya. Saya mau pertegas lagi, saya ini Kristen, dari lahir saya Kristen, dan saya itu bukan seseorang yang maksudnya yang katam betul sampai ke akar-akarnya, ke segala macamnya, itu enggak. Jadi kan tadi kan makanya dari awal saya tanya, ini konteksnya live ini untuk apa? Nah, tadi katanya kan untuk diskusi. Ya udah. Jadi ini saya sebagai awam nih ceritanya. Saya Kristen tapi saya awam. Jadi saya cuman mau dengar penjelasan dari Bang Zuma dan teman yang di room ini lah yang sepertinya sudah sangat paham ya. Kayaknya nih Bang Zuma lebih, kok bisa sih sepaham itu sama Kristen gitu, tentang Kristen? Jadi gini, Mbak Maria, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau di Al-Quran itu, Mbak, ada perintah yang sangat jelas. Serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Jadi ketika Al-Quran menarasikan kepada kami umat Islam, wahai umat Islam, serulah seluruh manusia. Jadi tidak terlepas apapun agamanya. Perintah di dalam Al-Quran adalah menyeru agar kami umat Islam itu mengajak seluruh umat manusia kemudian untuk menjadi Islam. Itu seruan. Tapi perintahnya, seru mereka dengan cara yang hikmah dan cara-cara yang baik. Itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi ketika kemudian ada perintah ini, maka kami menjalankan. Nah, rupa-rupanya di dalam kitab Mbak Maria, saudari saya ini juga ternyata ada perintah yang sama. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kan gitu. Jadi sama-sama kita mendapatkan mandat. Di dalam kitab saudari juga ada perintah itu. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah. Kalau berbicara mengenai seluruh makhluk, berarti kan kena juga umat Islam. Dengan kata lain, kalau kita melihat di dalam Markus 16:15, itu perintahnya gini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Artinya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada umat Islam juga. Kan gitu poinnya. Nah sekarang, ketika Injil ini diberitakan kepada kami dalam arti kata kitabnya Mbak Maria diberitakan kepada kami, ya kami penasaran. Karena ini kitab, mereka menyebutnya Injil, harus diberitakan kepada kami sebagai umat Islam. Maka kami pelajari apa yang saudara Kristen sebut Injil. Ternyata setelah kami belajar, di dalamnya itu Yesus tidak pernah sama sekali memerintahkan dan mempraktekkan menyembah dirinya. Sedangkan yang kami ketahui, saudara kami Kristen tiap minggu itu ke gereja menyembah Yesus. Sementara Yesus di dalam kitabnya orang Kristen sendiri justru memerintahkan menyembah kepada Allah. Jadi inilah muncul kemudian keraguan yang begitu mendalam, bahwasanya teman-teman Kristen ini menggenapi apa yang Yesus sabdakan di dalam Matius 23 nomor 15 tadi. Bahkan di nomor 36-nya dikatakan bahwa semua ini akan digenapi
oleh angkatan ini. Artinya Yesus mengatakan semua yang kusebutkan ini akan dilakoni, akan dipraktekkan oleh manusia yang sesaman dengan saya. Dalam arti kata orang Yahudi, Bani Israel, ahli Taurat, orang Farisi lah yang memenuhi tentang nubuatan Yesus itu. Siapa dia? Kan gitu poinnya. Siapa orang ini? Nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi dan Yahudi yang ada di luar daripada dari Yerusalem untuk menjadi pengikutnya. Siapa sih tokoh ini? Nah, ternyata cek per cek itu adalah Paulus, dan agama yang didirikannya itu adalah Kristen. Lalu materi pelajaran kemudian berlanjut. Umat Islam kemudian mengkaji. Saya sebagai orang yang diinjili kemudian mengkaji. Dan ada momen di mana saya harus bertanya kepada sahabat Kristen. Di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 Yesus berkata begini, tidak semua orang yang memanggil aku junjungan, memanggil aku Tuan, memanggil aku Kurios, memanggil aku Mar dalam bahasa Aramaik akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka, nah ini dia, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kalau dipertanyakan, teman-teman Kristen ini adalah orang baik, tapi baik belum tentu benar. Maka saya bertanya, atas kehendak siapa teman-teman Kristen menyembah anak Maria? Bukan anak Maria di sini ya. Atas kehendak siapa kemudian teman-teman Kristen saya itu menyembah Yesus? Atas kehendak Bapa? Tunjukkan dalilnya. Atas kehendak Yesus, mana dalilnya? Tapi kalau dikatakan atas kehendak Paulus, dalilnya bergejibun. Berarti teman-teman Kristen menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi atas kehendak Paulus. Lagi-lagi memang Paulus pernah mengaku Bapa. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 14. Di situ Paulus mengatakan bahwa akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Padahal Yesus mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Datang Paulus mengaku akulah yang ada di dalam Yesus Kristus yang telah menjadi Bapakmu. Berarti dengan kata lain Paulus mengaku Bapa. Nah, sekarang ketika dikatakan tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Kalau di Indonesia sekarang sudah berubah, ditambah huruf H. Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kemudian ada sekelompok orang di data nomor 22-nya mengatakan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan dengan nama Yesus? Bukankah kami kemudian bermujizat dengan nama Yesus? Apa kata Yesus data nomor 23-nya? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Yesus mengatakan kepada Kristen, kalian orang Kristen adalah pembuat kejahatan. Sedangkan di dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Nah, ini masalah besar, ini masalah besar. Ada orang Farisi mendirikan sebuah agama namanya Kristen, di mana pengikutnya menyembah Yesus, di mana Yesus sendiri mengatakan yang memanggilnya Tuhan itu akan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Ini bahaya. Saya kira begitu Mbak Maria, silakan. Sorry Bang, tadi yang mengenai Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa, di mana tadi Bang tertulisnya? Saya kalau tidak salah ingat di dalam 1 Korintus 5:14. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengucapkan itu. 1 Korintus 4:15 kayaknya. Sorry ya Mbak, saya tidak lagi bawa Bible. 1 Korintus. Iya, 1 Korintus 4 nomor 15. Terima kasih sudah bertanya. 1 Korintus 4 nomor 15. Benar akhi? Betul Guruku sekali. akhi Sugi, betul itu kan? Betul, Masya betul. Allah, Sebab syukran. sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu.
Masya Allah. Ini ada seorang gak nih bang? Gimana Mbak Maria? Ini ada suara nggak ini? Halo? Ada. Oke. Terus yang tadi yang ayat mengenai Yesus berkata bahwa tentang nubuatan tadi deh, yang berseru Tuhan, Tuhan menyala kami semua pembuat kejahatan, itu di Matius 7. Nomor 21 sampai nomor 23. Jadi Ahisuge di sini jadi Bible berjalan dia. Kalau saya lupa tinggal saya tanya, "Akhi, ini menceritakan ini," pasti langsung disambar sama beliau. Ya kalau pas saya tahu, kalau nggak tahu ya saya diem. Enggak, Hi, karena materi tentang kristologi yang terkait yang dan bersinggungan dengan Islam itu pasti itu aja. Betul. gitu ya bang? Iya Mbak. Sekarang kalau saya jadi Mbak, saya tidak mau masuk dalam golongan orang-orang yang menyeru Yesus itu Tuhan. Mending saya cari aman. Gitu. Makasih ya bang untuk penjelasannya. Iya Mbak Maria. Ini kenapa sih? Oke. Ya cuman nanya aja sih bang. Cuman pengen mendengarkan penjelasannya aja. Baik. Oke Mbak Maria, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Hati-hati di jalan Ya, Mbak Maria. Di sini sudah ada J. Halo J. J, silakan dibuka mic ya. Iya, halo Bang. Ya, malam. Ya. Kristen atau Islam J? Kristen, Halo. Bang. Oke J, ada yang ingin disampaikan? Kalau bagi saya ingin menyatakan iman saya saja, Bang. Kenapa? Saya mengikut, Iya, silakan. saya mengikut Yesus itu bukan karena pengetahuan saya, Bang, tapi karena iman saya. Karena ada tertulis di Alkitab, inilah anak yang kukasih, kepada dialah aku berkenan. Karena Bapa sudah memberikan sesuatu kepada Yesus, apa salah kita sebagai umat manusia mengikut Dia untuk jalan ke Bapa itu sendiri? Oke. Itu ada satu pertanyaan saya kepada Bang Juma. Coba jelaskan, Bang. Baik saudaraku. Jadi satu keberuntungan kami sebagai seorang muslim ketika kemudian kami beriman kepada sosok yang saudara Kristen itu Tuhan kan, yang kami sebut sebagai Isa alaihissalam, teman Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Kita membicarakan oknum yang satu. Halo Bang. Iya, Tapi bagi saya Isa sama Yesus itu berbeda, Bang. Jangan disamakan. Baik. Iya itu gampang. Iya. Jangan disela dulu bang. Biar selesai dulu bang ya. Kita sangat menghargai itu saudaraku. Kita sangat menghargai. Iya. Hanya Oke. kami simpulkan di dalam iman kami sebagai agama yang kemudian datang untuk menyempurnakan semua agama yang pernah diajarkan oleh para nabi. Ada satu kesimpang siuran yang terjadi yang Al-Quran kemudian itu luruskan. Ini bahasa Islam ya. Ini bahasa Islam. Iya. Dan nanti mungkin saudara saya J bisa meluruskan apa yang saya narasikan ini. Oke. Tuhan mengutus seorang nabi tanpa ayah. Lahir kemudian di tengah-tengah Bani Israel. Diberikan hikmat Injil, mengajarkan Bani Israel jalan keselamatan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari pembunuhan, dan Kristen menyebutnya Yesus Kristus yang justru mati di atas pembunuhan. Itu pembeda kita. Itu pembeda kita. Karena tidak mungkin kemudian yang saudara J ceritakan ini adalah orang Romawi. Dan tidak mungkin kemudian orang Islam menceritakan ini adalah orang Batak. Itu nggak mungkin. Sama-sama kita menceritakan tentang Bani Israel. Hanya konsep iman yang membedakan. Itu poin pertama.
Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan Tuhan pernah berfirman, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan, bahkan sengaja untuk dilupakan. Apa itu? Ketika Tuhan mengatakan, seperti narasi yang Anda sampaikan itu, ya, Matius 17 nomor 5 jelas mengatakan gini, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turun awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di situ ada perintah. Ada perintah. Di dalam bahasa Yunani jelas dikatakan akouo. Akouo itu adalah dengarkan. Ikuti, dengarkan. Camkan apa yang disampaikan. Turuti apa yang dia ucapkan. Akouo dalam bahasa Yunani. Artinya, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan keselamatan terhadap dunia, saya tidak membuat skala kecil, ini skala besar. Ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi mau agar menyelamatkan dunia ini, khususnya manusia, maka Tuhan mengutus anaknya, atau mengutus kemudian orang yang menjadi hambanya. Lalu Tuhan mengatakan, dengarkanlah dia. Berarti Yesus yang harus kita dengarkan. Iya. Nah, saya ingin saudara J menyatakan dan mempersaksikan keimanannya malam ini. Tolong tunjukkan kalimat Yesus yang Anda dengarkan sehingga mengantar Anda menyembah Yesus. Ada tidak uraian ucapan Yesus yang Anda dengarkan di dalam kitab saudara sendiri, yang mana Yesus memerintahkan apa yang menjadi aturan prosesi ibadah saudara? Ke gereja hari Minggu, Anda kemudian menyembah Yesus, itu perintah siapa yang Anda dengarkan? Karena perintah di dalam Matius 17 nomor 5, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Jadi dia tidak memerintahkan. Maaf, Ya, bang, saya potong. Apakah ada kata yang salah di situ, bang? Tidak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Jika dia Sama udah sekali. jalan kebenaran, apa kita salah mengikuti dia sebagai, mau manusia menganggap dia nabi, apa kita salah mengikuti jalan kebenaran dari dia, bang? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah nabi, maka kami menyatakan Yesus adalah nabi. Lalu kemudian Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau yang di atas nih, bukan Yesus. Engkau satu-satunya sebagai Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Lalu kemudian Anda menyembah Yesus. Menurut saudara, apakah Anda sudah mendengarkan Yesus? Iya, jika Yesus mengajarkan kebaikan tentang kasih, apakah salah kita sebagai manusia, bang, menyatakan diri untuk mengikuti dia, bang? Sama seperti abang. Oke, baik. Sama Mengikuti seperti Yesus. Oke, lanjut. Iya. Mengikuti Yesus itu adalah hal yang baik, karena itu memang perintah. Sekarang permasalahannya menyembah Yesus. Ini yang jadi masalah. Menyembah Yesus. Mengikuti Yesus berarti mengikuti Yesus menyembah Tuhan. Yang mana? Yang di atas. Yang bertahta di atas. Itu mengikuti. Iya, bang. Bagi kami. Nah, sekarang saudara saya menyembah Yesus itu mendengarkan siapa, mengikuti siapa Anda menyembah Yesus? Ya kan puncaknya akan kembali ke atas, bang. Karena dia kan bagi kami umat Kristen nih, bang. Yesus itu kan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal. Jadi untuk sampai ke, jadi mereka bertiga ini sama, bang. Baik. Sekarang gini, saudara. Iya, baik, saudaraku. Saudaraku, ketika saya beriman kepada Matius 17 nomor 5 ini, beriman dalam arti kata percaya, yang mana yang diperintahkan kemudian Tuhan untuk aku dengarkan, Yesus atau Anda? Kalau Yesus kan yang mana yang harus saya dengarkan? Kan perintahnya di sini. Inilah Yesus yang kukasihi, kepada Yesus aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Bukan Yesus, bang. Yesus Inilah anak yang kukasihi. Beda dengan, tidak ada kata Yesus itu. Inilah anak yang kukasihi, bang. Cara penyampaian Bapak itu, inilah anak yang kukasihi.
Itu beda bang dengan konteks Oke, yang abang bilang. anak di sini siapa? Anak yang dimaksud di sini siapa? Halo, gimana bang? Anak yang dimaksud di sini siapa, Bang? Jadi yang harus didengarkan ini anaknya. Anak yang dimaksud di sini siapa? Ya Yesus, sendiri kan? bang. Iya. Oke, Yesus. Oke. Salah enggak kalau saya mengatakan inilah Yesus yang kukasihi? Oh itu salah bang, beda konteks bang. Karena kan Allah Bapa itu sendiri telah menyatakan dirinya kepada Yesus bang. Beda dengan yang abang bilang tadi bang. Oh gitu. Tidak. Coba abang dengar bang. Coba abang tunjukkan satu ayat di mana Allah Bapa itu sendiri menyatakan dirinya kepada Nabi yang di Alkitab bang. Kecuali kepada Yesus itu sendiri. Dengan Musa? Coba ayatnya bang, ayatnya. Oke. Baik. Musa benar sekali bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Musa, Eser Ehye. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ini jelas berulang kemudian Tuhan menyatakan, kitabnya saudara menuliskan narasi ini, bahwasanya Tuhan ketika memerintahkan di dalam Keluaran 3 nomor berapa itu? Nomor 14 ya. Keluaran 3 nomor 14, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa alaihissalam dengan ucapan Eser Ehye, aku adalah aku. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan. Nah, sedangkan kalau kita melihat Matius 17 nomor 5, dia tidak mengatakan aku adalah aku. Dia mengatakan inilah anakku. Inilah anakku, menunjuk kepada oknum lain. Dia tidak mengatakan aku adalah aku. Yesus pun tidak pernah mengatakan Eser Ehye. Sedangkan ketika datang kepada Musa Keluaran 3 nomor 14, Keluaran 3 nomor 14, Tuhan mengatakan kepada Nabi Musa, Eser Ehye, aku adalah aku. Itu jelas itu bang. Jadi ketika saya mengatakan narasi saya, inilah Yesus yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saya kuatkan supaya anda lebih percaya lagi dengan kitab saudara. Kita lihat di dalam Lukas 2, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Berarti Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Allah menyatakan mujizat, kekuatan dan tanda-tandanya di tengah-tengah Bani Israel melalui manusia bernama Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan saya kepada saudara saya, ketika Tuhan mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Berarti Yesus yang harus didengarkan, bukan orang lain, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Yohanes, bukan bapak-bapak gereja, bukan para pendeta, bukan pastor, bukan jemaat gereja, dan bukan Kristen. Yang harus didengarkan itu adalah Yesus. Nah sekarang saya boleh bertanya, siapa yang anda dengarkan sampai anda kok bisa-bisanya menyembah kepada Yesus? Yang anda dengarkan siapa? Malah umat Islam lebih beriman. Umat Islam lebih beriman ketika dikatakan dengarkanlah dia. Coba. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Umat Islam beriman kepada pengakuan Yesus. Berarti dia datang oleh utusan. Dia datang oleh karena adanya misi pengutusan dari Tuhan. Berarti dia adalah rasul. Berarti dia adalah utusan Tuhan. Di Islam disebut Rasulullah. Berarti kami lebih mendengarkan Yesus. Yesus berkata,
Di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus ini adalah penyampai firman. Lagi-lagi dia adalah rasul. Umat Islam lebih mendengarkan Yesus karena umat Islam beriman kepada oknum ini sebagai Rasulullah. Nah, sementara Kristen tetap saja kekeh mempertahankan menyembah Yesus. Kemudian ketika Yesus mengaku di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian oleh Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Di mata Islam, oknum yang seperti ini melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan biiznillah, dengan izin Allah, kami imani, kami dengarkan sebagai Rasul Allah atau Rasulullah. Kondisi ini di mata Kristen tetap aja Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Terakhir, ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana pandangan umat Islam setelah mendengarkan pengakuan Yesus itu? Umat Islam kemudian mengakui bahwa apa yang dilakukan Yesus semata-mata karena mujizat, tanda-tanda kekuatan, yang karena dia adalah utusan Allah, maka dia mampu melakukan semua itu. Maka umat Islam mengimani dia hanya Rasulullah. Lagi-lagi Kristen gimana? Lagi-lagi Kristen menuhankan Yesus. Muncul pertanyaan kembali, siapa sih yang Kristen dengarkan? Padahal datanya sudah sangat jelas. Perintah Tuhannya adalah dengarkanlah dia. Umat Islam mendengarkan dia. Kristen sendiri tidak mendengarkan Yesus. Buka Silakan. mic-nya, J. Mic-nya dibuka, J. Masya Allah, syukron. I'm black. J, dibuka mic-nya, J. Ya udah bang. Silakan saudaraku. Ya mungkin kalau saya bang kurang terlalu mengerti atau paham dengan isi-isi Alkitab ataupun kurang menghafal gitu bang. Tapi dengan iman saya yakin apa yang saya pilih, apa yang saya imani itu benar bang. Imanmu dari mana? Iman itu kan nggak bisa muncul begitu. Ya abang nggak bisa juga membantah iman saya, ya terserah dari iman saya bang. Nggak. Saya percaya kepada Tuhan bukan karena pikiran saya, karena Tuhan itu nggak bisa disalami dengan pikiran bang, tapi dengan iman bang. Itu yang saya percaya bang. Itu Bang Handi percaya sama Gunung Kawi juga tuh Bang. Bang Handi tiap tahun ke Gunung Kawi dia. Iman juga itu. Kalau kita melihat di dalam Amsal 3 nomor 5, Boleh nggak, perintah Bang? Tuhannya Saya request, adalah Bang. berpeganglah kalian ke... Halo bang. Boleh nggak bang kalau misalkan Iya, abang silakan. membaca Alkitab itu layaknya ditunjuki dia apa bang di layar bang? Bisa nggak kayak gitu bang? Biar kita sama-sama Belajar, ada iya. data detailnya gitu. Aman bang, Anda tinggal nyimak. saudara saya ini ada Bible di rumah. Ada bang, ada. Tapi Anda Saya lagi pegang- saya lagi ketika di luar saya kok. menyebutkan data, iya saya ngerti Ketika bang. saya menyebutkan lagi tidak di rumah bang. Saya lagi di luar gitu bang. mungkin bisa dicatat, Bung. Ketika saya menyebutkan data, sejatinya saudara saya ini lihat di Bible. Saya ingat ketika saya berdiskusi offline dengan seorang lulusan S2 teologi ya. Dia bawa Bible, saya tidak membawa apa-apa. Kami berhadapan mulai dari jam 10 pagi itu sampai tutup mall jam 12. Sepanjang hari kami diskusi dari pagi sampai tengah malam. Saya tidak membawa materi dalam bentuk buku. Dan dia bawa buku, banyak kali buku dibawa sampai bolak-balik kembali ke motornya. Saya yang nunjukkan data, dia yang keringat dingin mencari data itu. Nah, inilah kenapa saya ingin mengatakan bahwa Kristen itu sebenarnya tidak cinta kepada kitab sucinya, kitab yang dianggap suci. Kalau orang cinta kepada seorang artis, menjadikan artis itu sebagai panutan,
Tidak menunggu 2 hari, 3 hari, lagu, syair-syairnya, liriknya itu pasti dihafal. Begitulah umat Islam. Karena dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quranul Karim yang menjadi tanda mata. Tanda mata dari Allah, tanda mata dari Rasulullah. Peninggalan Rasulullah satu-satunya adalah Al-Quranul Karim. Cinta kepada Rasulullah, maka cinta kepada barang yang dititipkan, yang ditinggalkan. Maka umat Islam mulai dari bayi belajar kemudian mengkaji kitab sucinya. Alif, ba, ta, ra. Bahkan tidak jarang mereka belum bisa berjalan, mereka sudah bisa melafalkan abjad Al-Quranul Karim. Apa itu? Wujud kecintaan. Sekarang yang lucu teman Kristen, ada yang lulusan S2, S3, bahkan bergelar pendeta, sudah membangun rumah dengan mewah, membangun istana, kendaraan mewah dari Bible, tapi Bible itu sendiri tidak ditahu apa isinya, selain yang hanya disukainya saja yang dihafalkan. Itu bukti apa? Itu bukti tidak ada kecintaan kepada kitab tersebut, dan kitab itu tidak menarik hati pemeluknya untuk dihafalkan. Sesuatu yang sampai ke dalam kalbu itu pasti dengan mudah bisa dihafalkan, dengan mudah bisa diketahui. Makanya di Islam itu, Bung, ketika umat Islam mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, seluruh dunia akan menggaungkan ayat yang sama. Anda ke barat bunyinya sama, Anda ke timur bunyinya sama, ke selatan, utara, atas, bawah bunyinya sama. Kenapa? Umat Islam diajarkan mencintai kitab sucinya. Nah ini dia. Padahal kalau dipikir di Markus 16, tanda-tanda orang yang percaya adalah mampu mengerti, berbicara, menguasai bahasa asing. Ini yang aneh adalah original teks Bible itu adalah bahasa Yunani. Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Tapi jangankan bahasa asing Ibrani, bahasa asing Yunani, bahasa Indonesia pun mereka tidak hafal. Lalu mana implementasi tanda-tanda orang percaya adalah mengerti bahasa asing, bisa berbahasa asing? Borok-borok bahasa asing, bahasa Indonesia aja kagak hafal. Inilah cerminan, Bung. Inilah cerminan kitab kita. Kalau kitab kita itu berasal dari esensi yang maha suci, maka manusia yang dalam dirinya ada akal, dalam dirinya ada kalbu yang dititipkan oleh Allah sebagai intisari penciptaan, maka dengan mudah hati dan pikiran kita beserta akal kita menerima kitab suci itu. Kenapa? Karena kitab suci ini bukan karangan manusia. Maka dengan mudah hati yang bersih akan menghafalkan sesuatu yang bersumber dari Sang Maha Suci. Lalu bagaimana dengan kitab saudara? Ini ada guru saya Sugi, saya boleh pertaruhkan kalau ada yang dari pendeta yang bisa mengalahkan beliau menghafal Bible. Iya, saya pertaruhkan. Kenapa? Kalau di Islam, Bung, sedikit lagi ya sebelum diambil alih sama teman yang. Kalau di Islam, orang membaca Al-Quran itu, misalnya saya sebagai seorang, misalnya saya tahfiz, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan seterusnya. Apa yang saya haramkan? Ada gitu, oh aku kalau menghafal Al-Quran, nanti setelah saya besar menjadi imam, saya dapat gaji setiap bulan besar dari jemaat-jemaat saya. Maka saya menghafalkan mati-matian siang malam. Saya masih ingat waktu saya masih pernah belajar untuk hafal Quran, jam 3 subuh kita udah bangun, udah gitu nggak ada tidur. Sorenya kita menghafal sampai habis isya, menghafal lagi sampai pukul 1, tidur cuma 2 jam, bangun jam 4 paling telat, menghafal lagi. Apa yang kita harapkan? Duniawi? Bukan, semata-mata ridha dari Allah. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kekristenan,
Yang dihafalkan itu yang ada perpuluhan, kasih, dan seterusnya. Habis itu tiap bulan ada perpuluhan. Izin tanya bang. Seperti itu ada. Apaan sih Ricky, ntar dulu. Ya, jadi saudara saya J, saya katakan kalau kita berdiskusi harus buka kamera untuk menunjukkan data-data dasar seperti itu. Saya rasa betul kata adik saya tadi, Dokter Akal, bahwa itu iman buta. Sedangkan Amsal 3 nomor 5, apa kata Tuhan di situ? Berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada asumsi manusia. Nah, sedangkan Anda beriman kepada Yesus itu cuma asumsi. Tadi saya menunjukkan data-data Yesus bukan Tuhan, tapi Anda tetap Tuhankan. Sedangkan di dalam Matius 17 nomor 5, Tuhan mengatakan, dengarkanlah Yesus. Berarti Yesus yang harus didengarkan. Kalau Yesus mengatakan sembahlah aku, dengarkan itu, sembah Yesus. Tapi kalau Yesus mengatakan sembahlah Allah yang ada di surga, yang ada di langit, maka dengarkan dia. Kita harus menyembah kepada Allah yang ada di langit. Demikian. Mungkin dari saya terakhir bang, saya mau keluar ini bang. Iya, silakan saudara J. Iya, mungkin kalau saya memang kurang bisa menghafal, tapi saya selalu baca Alkitab bang. Saya selalu mengimani Alkitab, tapi saya kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Tapi bukan dari lupa ingatnya kita membaca Alkitab bang, tapi dari perbuatan saya yang saya terapkan, apa yang Tuhan Yesus beritakan di Injil itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Bukan dari karena hanya dengan Injil aja saya bisa menghafal, bisa saya mengingat sebanyak apapun itu, kalau tidak ada perbuatan yang baik sama aja bang, itu kosong bagi saya. Yang penting saya sudah menjalani apa yang ada di dalam Alkitab. Sudah saya terapkan juga dalam hidup saya bang. Mungkin itu saja bang, terima kasih bang, salam toleransi. Iya. Baik saudara J, sehat selalu. Jadi kebaikan kemudian yang ditorehkan, yang kita lakukan berdasarkan iman tanpa dasar, itu sama halnya orang yang, mohon maaf, orang yang buta. Orang buta itu meraba-raba, memegang pisang, dipikirnya itu adalah ubi. Memegang ubi, dipikirnya itu adalah pisang. Memegang bara api, dipikirnya itu adalah es balok. Begitu disentuh, tangannya melepuh. Begitulah orang yang buta. Dia menganggap bahwa apa yang dijakoni hari ini adalah satu kebaikan. Begitu mati, ternyata bukan kebaikan, maksudnya ke neraka. Makanya perintahnya itu, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Bukan kasihi Tuhanmu langsung iman, tidak, akal dulu. Setelah akal baru beriman. Kalaupun beriman dulu, harus berakal setelahnya. Jangan beriman tok. Itu namanya iman buta. Contoh, ketika dikatakan bahwasanya es batu itu panas, jangan cuma beriman. Pokoknya simpan di mindset kita itu, es balok itu panas, balok es itu panas. Diimani aja terus. Yang benar adalah ketika mendapatkan informasi es balok itu adalah panas, cari es baloknya, buktikan kalau dia panas, sentuh, ternyata dingin. Nah, itu baru dikatakan iman yang bertumbuh. Iman yang salah tadi dilepaskan, ditinggalkan, dirubah iman itu. Es balok adalah dingin. Nah, itu baru betul. Es balok itu panas seperti bara api. Ibarat kata manusia Anda tuhankan, periksa dulu. Apa mungkin pencipta langit dan bumi ini adalah manusia? Diperiksa dulu. Jangan imannya itu stas. Harus dinamis iman itu. Tidak boleh tinggal begitu saja. Demikian teman-teman, silakan. Ya, ada user ini. Tapi ada user lagi yang duluan tadi. User silakan dibuka mic ya. User dibuka mic 1, 2, 3. Ya sudah, kita kembali ke Ricky dulu. Halo Ricky, silakan dibuka mic-nya Ricky. Iya, selamat malam. Malam bang. Malam. Kristen Malam, atau Islam Ricky? Saya Kristen bang. Ricky Kristen atau Islam? Kristen. Saya mau tanya. Oke, ada yang disampaikan? Iya, saya mau tanya.
karena kan ada banyak agama di Indonesia nih. ya kan? Silakan. Ada banyak agama di Indonesia nih, ya kan? Agama Hindu, Buddha, kenapa harus ada pembandingan dari agama cuma agama Kristen? Tolong jawab. Oh, ini makanannya Bang Juma ini. Lanjut Pak. Iya. Baik. Jadi kenapa ada perbandingan? Itu tadi di awal, di pembukaan kita. Di Kristen diperintahkan beritakan Bible ke seluruh makhluk. Kami juga makhluk. Makanya kami sering melihat orang-orang itu dari jalan door to door, bahkan biasa di Monas. Ya, ada yang baca Bible sambil berjalan, ada yang teriak-teriak, bahkan di pasar-pasar. Itu terjadi tuh. Kenapa? Karena ada perintah. Markus 16 itu jelas itu. Markus 16 nomor 15. Ya.
bui. Banyak orang dimenangkan. Islam awam yang tidak paham supaya bisa murtad. Makanya dipakai kata Allah. Dibacanya Allah. Kenapa dibacanya Allah? Ibaratkan orang mengambil sepeda motornya orang. Supaya sepeda motor itu tidak dikenali sama yang empunya. Maka motor itu dirubah sedikit. Dihilangkan identitas aslinya. Disebutlah dengan sebutan Allah. Supaya tidak ketahuan bahwa itu sebenarnya tujuannya untuk memurtadkan orang yang awam. Banyak yang ketipu. Seperti itu. Makanya diskusi ini ada antara Islam dan Kristen, Bung. Demikian. Silakan. Oke Bang Suma, dari tadi saya tidak dapat jawaban yang pas. Karena pertanyaan saya, padahal agama Hindu Buddha itu mereka menyembah patung berhala, iya kan? Betul? Ya, gimana? Betul kan? Agama Hindu kan mereka menyembah patung berhala, iya kan? Iya Pak, Betul kan? iya. Halo? Iya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kenapa kita harus mengganggu orang mau menyembah apapun? Sebentar Bang Suma. Kenapa kita harus mengganggu orang Hindu yang menyembah dengan Kenapa sembahannya? kita harus, ya, betul. Kenapa kita harus itu? Tapi tadi saya petik dari perkataan Bang Suma dalam Al-Quran, pergilah dan apa tuh Bang Suma? Membawa orang-orang yang Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kenapa kalau memang betul Kristen itu salah? Pertanyaan saya, Hindu Buddha salah tidak? Sama-sama manusia. Semangat suaramu Ki, gedein dikit ah. Kalau Kristen salah, kenapa Hindu Buddha tidak salah? Salah Pak. Hindu itu salah, Bung. Menurut pandangan Islam, di luar Islam itu salah. Di luar Islam itu salah. Menurut pandangan Islam nih. Tetapi Ya, tapi kenapa orang Buddha kenapa tidak bahas itu tentang tidak dulu? mengais-ngais. Karena orang Hindu dan Buddha percaya diri terhadap kitab mereka. Karena orang Datanya Hindu di mana? dan orang Buddha Datanya di mana? tidak mengambil dulu, istilah-istilah Islam. Datanya di mana? Karena Hindu dan Iya, dan datanya Buddha di tidak mana mengambil dan tidak menggunakan istilah. Datanya di mana? Karena teman saya Hindu dan Buddha. Apa sih data apa Riki? Data bahwa Bang Ya, Suma silakan bilang bahwa- andakan saya kata Allah di dalam kitabnya orang Hindu ada nggak? Kenapa? Kan gini. Coba saya Anda kan tunjukkan di mana di kitabnya orang Hindu ada kata Allah, ada kata Nabi, ada kata Rasul, ada kata Alkitab. Begini Bang Suma. Riki kalau orang ngomong didengerin dulu, biar nyambung gitu loh. Gini Bang, tadi kan saya punya bagian bicara, kenapa Bang Suma potong gitu? Nah sekarang pertanyaan, kamu kan yang bertanya, Bang Yuma yang menjawab. Belum ada jawaban Bang. Itu udah dijawab tadi itu. Gini, sebentar Bang diam dulu. Kan saya tanya gini, kan semua makhluk manusia, makhluk kan manusia hidup nih. Apakah Hindu Buddha itu bukan manusia Bang? Iya kan? Apakah Hindu Buddha itu mereka hewan? Mereka juga manusia. Kan di Al-Quran tadi Bang semua bilang bahwa memberitakan kebenaran semua kepada makhluk hidup manusia. Tapi kenapa Hindu? Tapi iya kalau saya salah kata ya tujuannya ke situ. Tapi kenapa Hindu Buddha kalian tidak bahas? Kalian tidak pergi mencari mereka untuk bilang bahwa Islam yang paling benar. Kenapa cuman Kristen? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Padahal mereka juga manusia. Masa cuma gara-gara kitab mereka tidak ada Allah, terus kita tidak boleh menyentuh mereka? Kan mereka ciptaan Tuhan. Bedanya di mana? Jadi jangan keluar kiri kanan bahwa ini itu. Mereka juga manusia, sama-sama manusia. Mereka bukan beda ciptaan Allah, mereka sama. Oke, biar dijawab ya. Udah diam Bang Riki. Silakan Bang Juma. Sebentar, saya belum habis Bang. Kamu ulang-ulang terus. Kayaknya nggak nyambung cara bertanyanya dia.
Silakan Bang Yuma. Iya, Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Ini Al-Quran mengatakan itu. Jadi semua di luar Islam itu penyembah setan. Semua menurut Al-Quran, surah An-Nisa ayat 117. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah sekarang kenapa kami tidak datang kepada Hindu kemudian? Nah, coba tunjukkan saya di TikTok ada orang Hindu yang nyindir-nyindir Islam, yang membahas Allah, yang membahas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pasti saya akan datangin. Tunjukkan saya Buddha yang membahas Islam. Tunjukkan saya di dalam kitabnya orang Hindu dan orang Buddha ada pernyataan-pernyataan yang mana cakupan muatannya itu ada istilah-istilah Islam. Tunjukkan. Saya akan datangin. Dan saya akan ajak mereka berdebat. Selayaknya saya mengajak orang Kristen berdebat. Karena Kristen itu paling banyak ya memalsukan data-data kitabnya dengan menggunakan istilah Al-Quranul Karim. Dia sendiri yang memalsukan. Contoh, Anda baca dalam Matius 5 nomor 22. Ini contoh nih. Di situ Yesus mengatakan siapapun yang berkata kafir. Apakah betul kata kafir ada di situ? Tidak ada. Tapi kata kafir ini dipakai untuk menjelek-jelekkan kemudian kata kafir yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya original teksnya itu adalah raka. Raka artinya apa? B-O-D-O-H atau bahlul atau to'ol. Tapi kenapa diterjemahkan dengan kata kafir? Nyambung tidak? Tidak nyambung. Inilah hebatnya Kristen. Kitabnya Kristen. Makanya kita berdiskusi dengan Kristen. Karena Kristen harus mempertanggungjawabkan atas segala tipu muslihat yang dilakukan melalui terjemahan yang keliru. Dan memang itu sengaja untuk dilakukan. Baca Matius 5 nomor 22. Di situ ada kata kafir. Padahal di situ harusnya B-O-D-O-H. Jauh berbeda antara kata kafir dengan kata D-O-D-O-H itu. Jauh. Tapi kenapa digunakan itu? Ya supaya keislam-islaman. Supaya di luar Kristen juga disebut kafir. Itulah hebatnya Kristen. Orang Hindu ada nggak kayak gitu? Enggak. Orang Buddha ada nggak kayak gitu? Enggak. Cuman Kristen ini yang suka nyamar seperti serigala. Itu kalau Anda ingin tahu jawabannya. Kenapa kita harus berdiskusi dengan orang Kristen? Karena orang Kristen ini adalah orang yang sudah dinubuatkan kemudian oleh kitabnya orang Yahudi, Kejadian 49 nomor 27. Oke, Pak. Wahai Benyamin. Ini kenapa ada foto saya selalu muncul ya? Host. Kenapa Bang? Bisa saya foto bagaimana? Ya, silakan. Berarti ya, kenapa profil saya selalu muncul? Di mana? Muncul apa? Oke Bang, bisa. Berarti ajaran Islam. Di saya apa? Ajaran Islam untuk mencari orang untuk kembali ke Islam. Hanya melewati konflik, tunggu konflik, nyenggol ajaran Islam dulu. Bang Egi sabar ya Bang. Firman Allah tuh. Bang Egi sabar Bang. Oke. Lalu guna apa firman Allah turun ke Nabi Muhammad? Untuk pergi mencari orang-orang. Apa sih? Iya kan? Masa tunggu ada agama lain singgol agama Muslim dulu baru menyelamatkan mereka? Itu kan aneh. Iya kan? Ini anak ngomong apa ya? Gini Bang, kita ini diseru untuk seluruh manusia. Nah, ya. Hindu Buddha itu manusia atau bukan? Bentar. Kita ini diseru untuk seluruh manusia. Udah ila sabili rabbi. Diam dulu. Bang Juma ya. Oh, udah kabur orangnya. Moga ki. Udah dijelasin masih nggak. Makanya kita himbau
kepada Kristen untuk jujur dan menyadari diri. Kenapa kami harus meluruskan Anda? Karena Anda baik. Di Hindu itu nggak ada istilah Islam dipakai, Buddha juga nggak ada. Terjemahan Bible Anda itu banyak mempergunakan istilah Islam. Orangnya juga Islam. Nah, makanya kami harus Bentar Bang Egi. Anda itu. Oke. Kita sadarkan Anda. Jangan jadi terselubung gitu. Jangan pakai istilah Islam kalau mau damai. Ya, silakan Gitu Bang ya, Egi. ya. Halo? Ya, silakan Bang Egi, nggak sabaran kali jadi orang. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, selamat malam. Ya, malam. Ya, saya mau tanya ini. Pernah dengar Tuhan Yesus bangkitkan orang mati ya? Bukan cuma dengar, tahu ayatnya pun. Ya, bisa dibaca ayatnya. Lu tahu, Bang? Bisa dibaca. Di dalam, silakan Bang Jumah yang jawab. Halo, Bang Jumah. Iya. Oke ya, sambil nunggu Bang Jumah ya. Tidak, Itu ingat di saya, dalam suara saya Yohanes. putus ya? Ya, enggak, bagus. Lanjut itu, Aki. Bisa dibaca ya? Bentar Bang. Apa tadi? Sorry. Tadi apa yang di... Pernah dengar enggak Kita Yesus aja dulu, membangkit? Akhi. Oke, Saya nggak dengarkan tadi. Oke, saya jawab. Jadi gini Bang, kita bukan cuma pernah dengar, bahkan kita hafal ayatnya. Di Ya, dalam coba. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi ketika membangkitkan Lazarus, Bang, Yesus mengaku sebagai utusan, tidak mengaku sebagai Tuhan. Silakan, apa tanggapan Anda? Utusan dari Allah. Ya. Supaya semua dinyatakan di kitab. Apa sih? Digenapi gitu. Benar atau tidak? Ngomong apa sih ini orang, saya kok nggak paham sih? Coba yang lantang sedikit, jangan kayak orang lagi kumur-kumur deh Bang. Biar bisa ditangkap artikulasinya gitu. Maksud saya semua itu karena supaya digenapi di Alkitab. Iya, Yesus melakukan itu bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu Tuhan, untuk menunjukkan dia itu utusan Tuhan, Bang. Kata siapa? Yesus. Ayatnya udah kita baca bareng-bareng. Anda sudah mendengarnya tadi? Oh sudah, kalau begitu saya pertanyakan kembali. Apakah di Islam pernah ada Nabi atau apa segala pernah bangkitkan orang mati? Setiap nabi itu ya mukjizatnya itu berbeda-beda. Bahkan kalau di dalam Islam Nabi Isa itu bisa membuat burung, bangkitin orang mati mah kecil. Ini bikin burung dari tanah, tiup burungnya terbang. Ada orang Islam ini manusia sekarang yang bisa bangkitkan orang Ya, mati. untuk apa? Untuk apa sekarang? Itu untuk membuktikan bahwa dia itu utusan Tuhan, nabi. Sekarang bukan zaman kenabian, Bang. Iya. Nah, apa? Coba dijawab. Kalau bisa tunjukkan satu saja yang di agama Islam bisa bangkitkan orang mati. Jangan murung. Lah Nabi Isa memang bisa bangkitin orang mati, kita percaya kok Bang. Emang kenapa Bang? Emang kalau dia bisa bangkitin orang mati terus kenapa? Coba saya tanya deh. Kalau dia bisa membangkitkan orang mati terus kenapa rupanya? Berarti itu iman saya untuk Iya terserah. Iya terserah imanmu, terserah. Yesus itu Tuhan. Oh Yesus Tuhan menurut Anda? Ya. Menurut Yesus Tuhan apa utusan? Yesus itu utusan datang ke dunia.
Nah, utusan dengan Tuhan apa sama? Ya sama. Oh, coba kata Yesus, dengar baik-baik. Dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yang mengutus Yesus siapa? Allah. Nah, apakah Allah dan Yesus sama? Allah habis baru Yesus. Nah, enggak, saya tanya, apakah Allah dan Yesus sama? Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Ini ditanya kok, apakah Allah dan Yesus sama? Ini kan kita mengutip Yohanes 13 dan 16 tuh. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Apakah Yesus sama dengan yang mengutus? Karena sama, aku adalah aku. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Yesus ngomong antara utusan dengan yang mengutus itu tidak sama. Anda bilang sama, berarti Yesus bohong. Anda yang benar. Kamu yang salah artikan. Loh, kok salah arti? Utusan tidak sama dengan yang mengutus. Apakah tidak sama itu artinya sama? Kamu ya salah artikan. Loh, saya tanya, tidak sama itu apa bisa diartikan sama? Kamu yang salah. Aduh, salah arti. Saya tanya sama kamu, apakah sama, tidak sama itu bisa diartikan sama? Aku adalah aku. Aku sama dengan aku, tidak. Saya tanya di balik. mana Yesus ngomong aku adalah aku? Aku adalah aku, sama. Iya, di mana Yesus ngomong aku adalah aku, di mana? Saya tanya dulu. Aku adalah aku, sama atau tidak? Aku adalah aku sama, tapi Yesus nggak pernah ngomong aku adalah aku. Masa tidak? Di mana? Yesus ngomong aku adalah aku, di mana? Kamu yakin tidak? Iya, nggak ada. Di mana Yesus ngomong aku adalah aku? Saya bunga. Nah, silakan tunjukkan di mana Yesus ngomong aku adalah aku gitu. Di mana? Oke, saya bunga. Ah ya. Orang mabuk semua sih. Ya. Silakan Bang John, akhir Jumat monggo ditanggapi. Ini Bang John, Islam apa Kristen tuh? Ya, yang tadi mana? Kabur. Orang tidak sama kok bisa diartikan sama. Aduh, pusing saya. Ini ada Bang FDS. Halo Bang FDS, selamat malam Bang. Silakan dibuka mic-nya Bang. Bang Handi juga kepental ya. Saya Kristen. Selamat malam. Ya, ada FDS dulu ya Bang, Raja Guguk. Ya malam Bang FDS, silakan Bang, ada yang ingin disampaikan. Pak Johannes saja dulu Pak. Ya silakan Pak Johannes. Ya, ini temanya apa ya? Hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan ini menunjuk ke agama mana ini? Ke Kristenan kah atau mau ditanyakan yang mana ini? Tes. Dua arah Bang, dua arah. Oh. Ya, kalau kehakikatan Tuhan itu emang Tuhan sama. Kalau ditunjuk kepada Yesus, ya dia hakikatnya sepenuhnya dia firman Allah. Yang tidak lain adalah Allah. Itu yang menurut iman saya. Iya, silakan Bang Juma, monggo ditanggapi. Iya, gimana? Gimana tadi? Kalau menunjuk kepada Yesus, Yesus adalah firman Allah. Yang hakikatnya sang firman yang adalah tiada lain Allah. Iya, hakikat Yesus itu apa Bang? Hakikat Yesus itu firman Allah. Iya, hakikat dari firman Allah itu apa? Ya ilahi, dari yang ilahi hakikatnya. Ya, hakikat ilahi ini apa? Hakikat ilahi, kok ditanya apa lagi bos? Ya ilahi lah hakikatnya, apa lagi? Ya, ilahi itu kan Tuhan. Hakikat Tuhan itu apa?
Iya, hakikat ilahi, bos. Apalagi Jangan-jangan dia hakikat aja nggak ngerti ini. Apa hakikat, Bang? yang sesungguhnya, keberadaannya yang sesungguhnya, eksistensinya sesungguhnya, dia itu ilahi gitu loh. Bukan roh. Hah? Bukan roh. Allah itu roh. Nah itu dia. Berarti hakikat daripada Yesus itu adalah roh. Betul? Betul, praeksistensinya sebagai firman adalah roh. Adalah roh, praeksistensinya ya. Kita bicara Iya. aja dan memiliki dua natur. Iya, Ya. adalah roh. Dia sepenuhnya. Hakikat daripada sepenuhnya Yesus adalah roh. Iya, Betul? hakikat praeksistensinya. Kita bicara Iya. praeksistensi. Jangan sebelum praeksistensi, Pak. Kita bicara hakikat. Iya, kita kan bicara keilahiannya sebagai firman. Dia itu Berarti roh. hakikat keilahiannya adalah roh, betul? Iya, betul. Nah, hakikat iblis adalah Hakikat iblis ya berarti roh. nah, roh, sama-sama roh berarti. Kok bisa hakikat Tuhan Anda sehakikat dengan iblis, Pak? Nah, jadi Allah itu roh. Roh itu artinya bukan dicipta, tapi dia adalah roh, memiliki adalah al-hayat, sang penghidup. Al-hayat. Dia hidup. Iya, dia hidup, sang hidup. Karena dia pemilik hidup. Al-hayat. Cipta hidup. Iya, Ya, memang. oke. Tapi kalau iblis itu adalah roh yang diciptakan, yang diadakan. Bagaimana bisa Anda mengatakan roh yang diciptakan dan roh yang tidak diciptakan sementara hakikatnya sama? Loh, hakikatnya maksudnya dia itu adalah dia pencipta. Roh yang Gimana sih? pencipta, roh yang Pencipta menghidupkan. itu gelar dan pekerjaan. Ini kita berbicara hakikat. Hakikat Yesus hakikat- adalah roh. Hakikatnya itu dia adalah Tuhan, dia adalah itu roh, roh. Ya, roh. Nah, iblis hakikatnya apa? Roh. Artinya gini loh, artinya roh Berarti itu hakikat Tuhan itu cuma satu, yaitu roh. Yang Iya. adalah hakikat iblis itu Karena juga. memang karena Allah itu hidup, makanya disebut dia roh. Iblis juga karena disebut dia hidup, ada roh. Bukan berarti sama. Lah sama, Pak. Hakikat dari manusia adalah manusia. Hakikat dari roh adalah roh. Hakikat Loh, dari iblis adalah hakikat roh. daripada iblis itu Hakikat roh, Tuhan roh Anda yang adalah menciptakan roh. Anda. Berarti hakikat iblis dan hakikat Tuhan Anda adalah sama-sama roh. Betul tidak? Ya. Betul. Berarti sehakikat, Pak. Sehakikat Selamat malam. Iya, sehakikat. Makanya Yesus mengatakan di dalam, dengarkan Pak, Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Ternyata memang ada agama yang iblis Tuhannya, Pak. Anda sudah mengakui tadi barusan, Yesus hakikatnya roh, iblis hakikatnya roh. Berarti Anda menyembah makhluk halus. Boleh saya tanggapi Bang Juma? Boleh saya tanggapi? Roh ini makhluk halus atau bukan, Pak? Loh, roh ini roh yang tidak terlihat, Pak, bukan makhluk Ya halus. memang roh tidak terlihat, Pak. Sejak kapan roh terlihat? Ya bukan, ya memang kan dia bukan makhluk halus yang sepikir di menurut pikiran Allah ekstensinya keberadaannya adalah roh, bukan hakikat. Kalau hakikat Allah ya Allah. Keberadaannya roh, eksistensinya. Keberadaannya roh. Oke. Roh Iya, menurut keberadaan saudara roh. itu makhluk atau bukan? Oh tidak makhluk, dia roh. Di mana Anda belajar roh itu bukan makhluk? Kalau roh itu Bang, begini Bang Juma. Kalau roh itu adalah hidup ya, bukan makhluk sama seperti kita manusia, tumbuhan atau hewan. Nah, keberadaannya roh tidak dibatasi ruang dan waktu. Roh, Pak, kita berbicara mengenai roh. Roh itu makhluk. Bagaimana Anda bisa mengatakan roh itu bukan makhluk?
keberadaannya roh. Kita jangan lari dulu, hakikat Allah ya Allah, tapi keberadaannya adalah roh. Artinya Keberadaan bisa dibatasi. berasal dari kata ada. Keberadaannya tidak terlihat. Keadaannya adalah roh, betul? Ya betul, keberadaannya betul. Roh. Keadaannya adalah roh. Berarti hakikatnya adalah roh. Intinya adalah roh. Pak, hakikatnya Salah adalah itu. Allah, Hakikatnya keberadaannya Allah. ada roh yang tidak Kok salah nih? terlihat. Coba kita lihat nih Pak. Coba kita lihat. Coba, Pak, Tuhan gua itu bicara adalah bagaimana? roh. Di dalam kitab saudara Tuhan kan? itu adalah roh. Tuhan itu adalah roh. Keberadaannya Sembahlah roh. ia di dalam Keberadaannya yang maha roh besar, yang maha dan tidak kebenaran. terlihat. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Itu maksudnya apa itu Pak? Sembah dalam roh itu maksudnya apa? Sembah dalam roh dalam kebenaran artinya kita menyembah dia dalam kebenaran, dalam hidup. Rohnya apa? Roh itu hidup artinya, maknanya hidup. Mana ada orang menyembah dalam kematian? Iya, Aduh, keberadaan jangan kita asumsi emang Pak. hidup. Jangan asumsi Pak. Juma begini Bang Juma, kalau kita menyembah Allah itu dengan roh. Itu dinyatakan itu adalah Iya roh pasti dengan daging. Pak. Orang menyembah pohon, orang menyembah sapi juga dengan rohnya, karena mayat tidak bisa menyembah Pak. Iya betul, makanya itulah yang dimaksud Yesus. Kita menyembah itu karena dia hidup, maka kita yang hidup. Nah sekarang ketika Anda menyembah dengan roh, roh yang di sini makhluk atau bukan? Roh yang di sini, roh yang mana? Roh Allah. Roh Allah yang di sini adalah keberadaannya yang maha kuasa. Yang maha menyembahkan roh, yang Yang tidak disembah terlihat. juga roh, berarti hakikatnya sama. Betul? Sama-sama Tidak sama. makhluk. Hakikatnya Berarti yang- Anda menyembah Tidak sama makhluk. makhluk, Tapi Pak. karena dia tak terlihat Tidak si sama makhluk ini, makhluk. maka saya katakan Anda penyembah roh. Roh halus, Hakikatnya makhluk Bapak halus. itu manusia. Kita jangan Bapak, asumsi dulu Bang hakikatnya. Juma. Kamu nggak bakal denger kalau Bang Juma bicara, lu bicara juga. Jadi nggak coba nyambung kita saling jadinya. mendengar dulu lah. Ya iblis itu Iya, kan dulu pada awalnya makanya malaikat dengar ya. dulu bicara kami yang punya agama. Ini yang kami Kristen punya yang kitab, bicara yang berapa punya orang? agama. Satu-satu. Bang Johannes, coba satu-satu kita bicara Bang Johannes, coba. Iya. Kita yang mau bahas ini apa Bang Juma? Biar kita dapat poinnya. Hakikat tadi kan sudah ada poinnya Bang. Hakikat daripada Yesus itu adalah roh. Hakikat iblis adalah roh, dan itu sudah diakui. Dan memang iblis itu adalah roh. Hakikat Yesus juga adalah roh. Bahkan di dalam kitab saudara, Tuhan itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu roh. Sekarang definisi roh itu apa? Ya, baik. Jadi roh itu kalau kita artikan dia kan tidak terlihat, tidak nampak, ya. Definisi roh, Pak. Ya, kalau Roh definisi adalah- roh itu pemberi hidup, pemberi hidup. Kalau saya bawakan Roh ayatnya, adalah- bentar ya, bentar dulu Ya, saya silakan. bawakan ayat. Roh katanya pemberi hidup. Coba KBBI Bang Handi bisa nggak? Bisa. Itu non materi, arti roh itu non materi. Iya tahu. Jasad. Sekarang kalau KBBI roh itu apa? Roh itu di KBBI sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Nah, berarti dia adalah makhluk halus. Bentar ya, saya bicara dulu. Ciptaan dia roh itu. Sementara Anda penyembah roh. Berarti Anda Bentar dulu. penyembah makhluk. Gantian dulu, bro. Ganti dulu. Ya, Bro, silakan. buka KBBI dulu. Bro, buka KBBI apa arti roh? Silakan. Bentar dulu. Pertama adalah saya mengatakan bahwa Yohanes diam dulu. Ini tadi elang parnak tadi. Buka KBBI apa arti roh? saya bisa bicarakan. Ini saya kasih ayat Yohanes 6 ayat 63. Enggak, KBBI dulu arti roh apa? KBBI dulu arti roh apa? Tadi Abang sudah bacakan. Bacakan Iya, aja berarti Bang. ciptaan ya. Berarti ciptaan, oke?
pemberi hidup tadi kan? Tadi saya dengar itu Saya ulang kembali. ada kehidupan. Saya ulang kembali, dengarkan baik-baik. Roh artinya KBBI sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan. Ciptaan itu, Bang. Lanjut. Ya, artinya itu inti dasarnya adalah kehidupan. Ya, kehidupan. Ciptaan. Itu kalau kita kepada manusia, Bang. Bentar dulu. Kenapa saya bilang itu roh itu adalah kehidupan? Saya kasih ayatnya dulu. Ya. Ciptaan, Bang. Lanjut, Bang Juma. Dia mengingkari roh itu ciptaan. Ayat 63. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, artinya kita manusia yang terbuat dari tanah atau apa ya, debu. Nah, tanpa ada roh kita tidak bisa hidup. Ya, lanjut, Bang. Oke. Jadi kalau dikatakan rohlah yang memberi hidup, memang itu betul, Bang. Mayat tanpa diberi makhluk halus bernama roh ke dalam dirinya tetap aja mayat. Kan gitu. Jasad yang dikeluar halus yang ada dalam dirinya berupa roh akan menjadi mayat, menjadi jenazah. Jadi ketika saudara mengatakan roh itu yang memberi hidup, bukan berarti roh itu adalah Tuhan. Roh di sini maksudnya, Anda baca dalam Yehezkiel 37. Ketika kemudian tulang belulang yang sudah kering disatukan, ditumbuhkan daging pada tulang urat dan seterusnya, tidak bisa hidup dia tanpa ditiup roh oleh Tuhan ke dalamnya, maka tidak akan pernah hidup. Maka roh ini selaksana air, selaksana tanah, selaksana manusia, ada rohnya. Tapi kalau tidak minum, berarti air juga bukan cuma roh. Coba Anda lihat, ada orang yang kemudian tidak minum dalam seminggu, mati. Berarti air menghidupkan. Ada orang nggak makan, berarti makanan juga, beras juga menghidupkan. Karena ini adalah unsur yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan, termasuk roh. Jadi kalau ada orang menyembah roh, itu animisme, menyembah makhluk halus. Makanya tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang mereka sembah itu adalah roh. Hanya di Kristen. Kenapa menyembah roh? Karena sejatinya Kristen itu berasal dari ajaran Romawi kuno, Yunani kuno, penyembah roh-roh. Mau Anda tidak percaya? Baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan. Tuh. Tuhan Anda punya roh 7. Tuhan Anda itu, maka Anda disebut penyembah roh-roh. Nah, oke, saya boleh bicara, Om Juma? Ya, silakan. Ya. Roh yang kami maksud, kami bukan menyembah roh seperti Anda tuduhkan, itu tidak. Roh yang kami maksud, kami sembah adalah sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah itu hidup, maha hidup. Kalau dia Allah mati, maka dia bukan hidup disebut. Jadi kami tidak menyembah roh. Jadi Wahyu pasal 6 yang dikatakan Mang Juba itu adalah sifat Allah yang maha hadir di dalam 7 penjuru, 4 penjuru bumi. Coba Allah hadir di sini. Dalam waktu yang sama tempat juga tempat Bang Juma Allah hadir. Apakah ada dua roh? Apakah Allah 2? Apakah 7 roh? Allah lagi bawa. Tetapi bahwa itu menuju kepada sifat Allah yang hidup. Bukan hakikat. Hakikatnya Allah itu ya Allah, ilahi. Jadi jangan dikonverkan ke 7 roh itu bahwa Allah itu 7 roh. Tidak, itu menunjukkan kesempurnaan angka 7 itu dalam agama Yahudi itu adalah kesempurnaan Allah yang adalah sifatnya yang maha hadir. Yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Cukup. Oke, siap. Dulu, setengah jam dulu ya. Tuhanmu kan roh ya bro. Tuhanmu roh.
Betul? Tuhanmu roh atau bukan? Jawab dulu baru ke Bang Juma. Roh. Keberadaannya Kamu roh, menyembah. keberadaan. Sebentar, izin. Tuhanmu roh. Kamu menyembah roh enggak? Tidak menyembah roh. Tuhanmu roh. Terus sembahmu apa? Allah itu roh, itu sifatnya roh. Sifatnya roh. Yang kau sembah siapa? Yang itu. Aduh capek deh. Dan kami sembah adalah Allah. Kami sembah adalah Allah. Tuhanmu roh atau bukan? Tuhan kami itu Kan Bang Hendikel ini jangan paksa gitulah. Tadi kan menyembah Allah, keberadaannya roh, nggak boleh gitulah. Ya udah Tuhanmu roh atau bukan? Diskusi yang sehat lah. Ya sehat ini loh. itu sifatnya Allah. Tuhanmu roh tapi kau nggak menyembah roh, berarti kau nggak menyembah Tuhanmu. Gitu loh. Kami menyembah Allah. Sudah itu aja titik, gak ada masalah di situ. Ya kalau Tuhanmu roh ya lu sembah roh udah selesai gitu loh. Berarti kalau Tuhanmu roh kau tidak sembah roh berarti kau nggak menyembah Tuhanmu. Sifatnya itu hidup. Udah selesai. Dikatakan roh itu hidup, bro. Tidak kami Udah, menyembah lanjut. bro, kami Selesai tidak udah menyembah roh. udah. Lanjut, Bang Juma, sorry. Iya, ini Bung. Memang kalau akal sudah berfungsi, kita orang yang sehat itu akan malu mengakui kalau di mana-mana Kristen itu mengakui bahwa hakikat dari Tuhannya itu roh. Cukup blunder ketika dikatakan itu hakikatnya apa? Roh juga. Sehingga Anda melilit lidah nih. Lilit lidah yang kami maksud roh di situ adalah sifatnya. Roh itu makhluk. Bukan sifat. Roh itu makhluk. Ya. Itu yang perlu. Sedangkan kalau dikatakan hidup dengan maha hidup itu berbeda. Kalau hidup berarti tataran makhluk. Roh hidup, tataran makhluk. Yang membutuhkan roh untuk hidup adalah makhluk. Yesus tanpa roh hidup gak? Mati. Kenapa? Yesus bukan Tuhan. Tapi yang namanya Tuhan tidak membutuhkan roh untuk hidup. Tuhan itu disebut apa? Huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup. Yang maha hidup tidak butuh roh untuk hidup. Kenapa? Yang membutuhkan roh untuk hidup adalah makhluk. Roh kalau tidak dihinggapi makhluk, maka mati. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan kami menyembah roh, berarti Anda karena roh itu adalah makhluk. Tadi saya sudah buktikan. Saya minta Bang Handi nunjukkan KBBI roh itu apa. Ternyata ciptaan. Berarti ya, karena menyembah roh, memang roh itu adalah ciptaan. Zakaria 12 nomor 1. Roh adalah ciptaan. Anda menyembah roh. Anda mengatakan roh di situ adalah sifatnya. Bagaimana diceritakan? Keadaannya adalah roh. Maksudnya apa? Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha hidup. Coba Anda baca di dalam 32 nomor 39. Yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Berarti dia adalah Ium. Nah sementara Yesus mati, Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Sementara Anda menyembah roh. Roh itu makhluk, dia mati. Kalau Tuhan, itu Tuhan tidak membutuhkan roh untuk hidup. Tuhan menciptakan roh untuk Tuhan menghidupkan makhluk. Nah ini tolong dipahami ini ya. Jadi kalau Anda mengatakan lagi di dalam kitab kami roh yang dimaksud itu adalah ini dan itu, Bung, jangan mendustai diri sendiri. Wahyu 5 nomor 6, binatang seakan-akan disembeli bertanduk 7 bermata 7. Itu apa? Itu apa tuh? Itu penggambaran roh Tuhan yang Anda sembah. Itulah ketujuh roh Theos. Oke? Sudah. Itulah ketujuh roh Theos. Jadi sekali lagi saya katakan 30 detik terakhir. Sekali lagi saya katakan Anda mulai hari ini harus menyadari bahwa selama ini Anda menyembah makhluk halus. Demikian. Bicara? Boleh ya? Oke. Yang Anda katakan itu salah kaprah, bos. Sudah saya katakan, roh itu sifatnya Allah. Allah itu maha hidup.
Roh yang ada pada makhluk itu rohnya hanya berikan kehidupan bagi makhluk ciptaannya, karena dia sifatnya hidup. Sudah sampai ini sudah jelas. Tidak ada bisa dibingung, tidak ada tipu-tipu. Karena apa? Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, karena kami adalah hidup, diberikan kehidupan, diberikan roh. Karena dia maha hidup. Karena sifatnya dia hidup. Untuk 7 roh tadi sudah saya jawab. Bahwa itu menunjuk angka 7 bagi orang Yahudi itu kesempurnaan bagi Allah. Yang Allah itu hadir dimanapun dia berada. Yang sama, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu adalah alegoris, gambaran daripada 7 tanduk itu. Jadi tidak ada tipu-tipu di sini, bos. Sungguh aneh mengatakan bahwa kami menyembah roh. Ternyata kami menyembah Allah yang maha hidup. Bahwa karena dia hidup, sang pemberi hidup, pemberi nafas, pemberi roh. Berarti Tuhanmu bukan roh. Sifatnya roh, bukan roh. Oh iya. Barusan nih ada nih Banyuma nih, Tuhannya bukan roh tapi sifatnya. Iya, karena dia sudah sadari setelah dia boleh sadar bahwa iblis juga adalah hakikatnya roh. Malu dia sekarang. Nah, tolong Anda tunjukkan kepada saya, sabar Bang. Bukan malu, bukan Saudara malu. Yohanes, tolong tunjukkan kepada saya dalam kitab saudara bahwa sifat Tuhan itu adalah roh. Tunjukkan. Ya. Pakai data, Bang. Pakai data, cari di Bible sifat Tuhan itu roh. Silakan. Sambil Anda mencari, silakan Pak Elang. Kalau nggak ada, lu dapat, lu diam dulu. Iya Pak Elang, silakan. Siap. Silakan. Muroh. Dia ingkari lagi Tuhannya roh. Roh. Ya. Ya silakan. Jadi begini, kalau manusia tanpa roh pasti dia mati. Nah, roh itu berasal dari siapa? Dari Tuhan. Itu kata kuncinya. Nah, mayat itu tak ada rohnya. Nah, kalau ada rohnya, dia hidup. Berasal dari siapa? Roh di Dari dalam diri, Tuhan. saya bilang roh di dalam diri Yesus, roh dari mana? Bagaimana? Jangan dulu, saya jawab dulu, saya narasi dulu Bang. Nanti Ya, kalau ya. kita tanya jawab boleh. Ya, jadi itu roh. Ada ayatnya sebenarnya. Ya, Allah itu roh. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu tidak diciptakan. Kalau Dia ada wujud, ada rupa, Dia diciptakan. Siapa penciptanya? Nah, karena keberadaannya roh, Dia tidak diciptakan. Dialah pemberi hidup kepada ciptaannya seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Jadi kita memang menyembah Tuhan itu roh kita yang menyembah. Kita berdoa roh kita. Apakah badan kita ini bisa berkata-kata? Saya rasa ini nalar yang sudah sempurna ya. Kita nggak mau, karena Allah itu hadir di mana-mana. Dia maha mendengar di Amerika, di Indonesia, di Afrika. Dia di dalam ruang dan waktu. Dia bisa mendengar semuanya karena Allah itu roh. Oke, sekian dulu Bang. Lanjut. Yang tadi roh itu sifat, yang ini hakikatnya Allah itu roh. Nah, ada beda. Lanjut Bang Juma. Iya. Keberadaan Allah itu roh, keberadaannya imaterial, ya. Kalau sifat Allah itu maha adil, maha kasih, ya. Ya, maha Kawan Anda tadi pengampun. mengatakan bahwa roh itu adalah sifat, itu yang nggak benar. Maksudnya eksistensinya, keberadaannya. Nah, manusia keberadaannya kan pakai materi, terlihat. Ada wujudnya, ada bendanya. Jawab sebentar dulu Sifat Allah itu maha. Sebelum ke Banyumat, Tuhan kamu dijawab dulu. Bukan. Ini kok nggak bisa menjawab sih. Tuhan Anda ini, Kris ini, atau bukan?
Mau dijawab. Anda itu atau bukan? Sulit dijawab, pasti mendua. Lanjut Bang Joma, kegaraban. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara ya, bahwa baru malam ini saya mendengarkan adanya pengingkaran bahwa Tuhannya Kristen itu bukan roh, tapi hanya sifat. Rupa-rupanya Kristen sekarang sudah mulai juga belajar tentang sifat Tuhan. Kalau Anda mengatakan roh itu adalah sifat Tuhan, berarti Anda juga harus mengakui bahwa daging juga itu adalah sifat Tuhan. Kenapa? Karena firman yang adalah roh telah berubah menjadi daging, anak Maria. Jadi kalau Anda melarikan kepada sifat, sifatnya roh dan sifatnya daging, itu Anda harus imani. Karena saya rasa ini hanya cocokologi aja mengatakan bahwa roh itu adalah sifat. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai pencipta, Yeremia 10:16, Al-Quranul Karim, Asy-Syura ayat 11, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, Allah yang maha besar tidak sama dengan apapun. Berarti tidak sama dengan roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk, ciptaan. Bagaimana mungkin kemudian Anda mau menyatakan Tuhan itu adalah roh, memiliki sifat kemudian seperti roh, atau apalah artinya itu Anda mengatakan Tuhan sifatnya roh? Saya nggak paham gitu loh. Karena roh itu adalah makhluk. Sedangkan Tuhan mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk. Jadi Anda mau lari kemanapun tetap kena. Nah inilah yang kemudian ingin saya katakan kepada saudara, bahwa jauh sebelum kita bertemu, Al-Quranul Karim sudah menjelaskan itu, Bang. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Jadi orang-orang kafir ini itu adalah penolong iblis untuk mengajak manusia, mengajak kemudian makhluk lainnya untuk durhaka kepada Tuhan. Hari ini Anda meloloskan, hari ini saya tidak meloloskan kemudian sembahan Anda yang adalah roh, dan Anda mengaminkan dan mengiyakan dengan mengingkari Tuhan kami bukan roh, tetapi itu hanya sifatnya. Artinya bahwa apa yang kami lakukan selama ini terkait dengan diskusi lintas agama, sedikit banyaknya mematahkan argumentasi teman-teman Kristen di luar sana yang mengatakan Tuhannya adalah roh, sedangkan Tuhannya umat Islam adalah zat katanya. Senantiasa mereka gaungkan Tuhannya umat Islam adalah zat, Tuhannya orang Kristen adalah roh. Ketika dijelaskan bahwa hakikat roh itu adalah makhluk, hakikat iblis adalah roh, hakikat Yesus adalah roh, maka antara hakikat iblis dan hakikat Yesus itu adalah sama, yaitu sama-sama roh. Ternyata roh yang dimaksud di sini adalah sifat. Ini adalah cara loncatan berpikir yang saya rasa bagus, tetapi Anda hanya menjatuhkan diri Anda laksana dari lantai 100 sampai ke lantai dasar. Gak ada data di dalam kitab yang Anda gunakan bahwa ya, Tuhan itu sifatnya. Silakan. Iya, baik. Ini kan asumsi. Tadi saya katakan tadi hakikat Allah yaitu Allah. Eksistensinya adalah atau keberadaannya adalah roh. Nah, kalau Allah itu apakah bisa manusia melihat Allah? Saya coba kasih contoh kepada saya. Adakah manusia bisa melihat Allah dalam wujud? Tetapi karena dia adalah roh, tidak bisa. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Masa Allah itu punya, itu yang jadi salah. Kalau dia punya wujud ya berarti Allah itu diciptakan. Itu
Begitu timbal baliknya kalau dia punya wujud. Itu logikanya. Nah, justru orang Kristen itu benar. Karena diciptakan dari debu dan diberi roh kehidupan oleh Allah itu sendiri. Makanya dia kembali ke sang penciptanya menyembah roh. Keberadaan yang roh. Ini saudara saya, sebenarnya Anda ngerti nggak sih roh itu apa? Kok larinya kepada sifat ya? Bukankah tadi kita sudah menjelaskan? Tidak ada saya katakan sifat. Bang Juma, tidak ada saya katakan sifatnya. Lalu? Tidak ada saya katakan sifat. Berarti roh itu adalah hakikat. Tadi yang mengatakan roh itu sifat. Tidak, hakikat itu Allah, keberadaannya roh. Nah, keberadaan manusia kan maksud punya dari wujud. keberadaan Allah itu roh itu apa? Artinya kan keadaan Tuhan Anda itu adalah roh, benar kan? Keberadaan. Betul itu. Nah, berarti keadaan Tuhan Anda itu adalah roh, ya makhluk berarti. Masa roh itu makhluk bagaimana sih? Loh, coba Anda pahamkan saya, roh itu bukan makhluk ternyata. Itu dari mana ini? Apakah roh itu diciptakan? Saya tanya dulu Bang Juma. Roh itu diciptakan. Siapa bilang diciptakan? Zakaria 12 nomor 1. Baik, saya buka Zakaria dulu. Zakaria berapa? 12 nomor. Loh, halo. Ya, tewas. Hostnya tewas. Dia masih ngetes buka penonton, mau naikkan penonton, nge-freeze. Ya, Bang Zuma menghilang. Ya, Sekarang kok nge-freeze. berat banget ya. HP saya aja sering nge-lag ini tiba-tiba. Ya, sekarang kalau udah 8.000 ke atas ya pasti nge-lag, Ustaz Sugi. Oh gitu. Saatnya ganti HP. Kalau bukan Apple apa ya? Kalau bukan Apple udah seri 12 ke atas ataupun Snapdragon 8 Gen 2 ke atas ya, udah berat nih. Minimal 8 Gen 1 lah. Kalau di bawah 8 Gen 1 kan? ya. Saya juga ngeleng-ngeleng terus ini. Pantesan ya. Ini HP ku bukan murahan ini. Ya udah kita masuk ke topik. Kita udah masuk ke topik, jangan bahas ini gini bro ya teman-teman ya. Sambil menunggu Bang Joma. Saya pengen nanya Anda berdua ini. Tuhan Anda itu roh atau bukan sih? Diperjelas dulu di sini. Anda abu-abu dari tadi. Yohanes, saya tanya Anda, Tuhan Anda roh atau bukan? Bukan. Kan sudah dijelaskan tadi. Keberadaannya roh Bang, keberadaannya. Om Andi Celebes. Ya. Tuhan Anda roh atau bukan? Roh. B bukan. Sifat ataupun keberadaan eksistensinya itu roh. Roh, baik. Oke, jadi Tuhan Anda roh ya? Loh, dia hidup, maha hidup. Yang satu itu gimana sih kakak mau jawab bahasa Indonesia? Dalam 1 Timotius 7:17. Saya pakai bahasa Indonesia loh ya. Tuhan Anda roh atau batu? Jawab. Roh, B Kami batu. maha hidup, dia roh, dia kata hidup. Dia roh karena dia hidup. Bos. Ya oke roh. Ya udah, Tuhan Anda roh. Apakah Anda menyembah roh? Tidak, kami menyembah yang maha hidup. Oke, berarti Anda tidak menyembah Tuhan Anda yang itu roh. Oke, deal. Elang, Tuhan Anda roh atau bukan? Lu diam udah dijawab. Makhluk. Roh Tuhan itu bukan makhluk, tetapi dia keberadaan eksistensi. Roh itu ciptaan atau bukan? Ya. Tidak. Baca Zakaria 12:1, roh itu ciptaan. Loh, roh yang disamakan Tuhan bukan dicipta. Roh di dalam diri Yesus. Roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan? Roh di dalam diri Yesus itu adalah roh yang ada dalam diri manusia sama dengan kita. Berarti roh ciptaan. Ya, roh yang ada. Baik, roh ciptaan. Siapa yang menciptakan roh di dalam diri Yesus?
bukan diciptakan, tetapi dia berada di Sebentar dulu, Bang Johannes, saya dulu yang jawab dulu, jangan nanti framing pelan-pelan. Yesus itu manusia di muka bumi, dia punya roh. Rohnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Atau bukan? Ya baik, saya jawab. Nah, baik, karena Yesus itu adalah awalnya firman. Nah, iya. Ya. Bentar dulu Bang, jangan dibatasi orang bernarasi. Gak boleh gitu dong. Ya, awalnya kan memang adalah roh yang bersatu dalam daging. Ya, nah dalam bersatu dalam daging itu kemanusiaan. Nah, kemanusiaan Yesus dari daging Maria. Saya nggak nanya itu bro, kamu kok diperpanjang sih? Bentar dulu Bang, supaya kita tahu apanya Tahu kita. jalan. Ini anaknya Maria, namanya Yesus, pernah hidup di muka bumi. Dia punya jasmani, punya rohani. Pertanyaannya, rohaninya Yesus itu ciptaan atau bukan? Tidak, dilahirkan Bang, bukan diciptakan. Oke, baik. Jadi roh itu bukan ciptaan dalam diri manusia ya? Tadi kan firman Yesus firman itu Bang. bukan Bentar diciptakan, dulu Bang, Bang. makanya jangan dipotong dulu. Firman itu yang awalnya adalah roh. Bentar dulu, ini kan udah framing. Ya, saya jelaskan dulu pelan-pelan. Ya, firman itulah yang Yesus ya mengambil rupa manusia. Kemanusiaannya itu Bro, terakhir dari saya. Bentar dulu Bang. Yesus waktu hidup di dunia punya jasmani dan rohani. Oke? Deal? Betul. Pertanyaan saya, rohani di dalam jasmani Yesus ini ciptaan atau bukan? Bingung. Itu bukan diciptakan Bang. Oke, baik. Bang. Udah selesai. Mengambil rupa Bang Juma, daging. sudah cukup. Silakan Bang Juma, katanya roh di dalam diri manusia Yesus bukan ciptaan. Lanjut Bang Juma. Bukan ciptakan. Udah cukup. Dilahirkan. Nah, jadi gini, saudara saya ya, saya simpulkan sebisa mungkin saya bisa memahamkan saudara. Sekiranya Anda tidak paham berarti deritanya ada di Anda. Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai roh, berarti kita berbicara mengenai unsur yang gaib. Roh gaib, semua yang gaib, ya, itu bukan berarti pencipta. Sebenarnya Tuhan kita, pencipta langit dan bumi itu tidak gaib dalam arti kata selayaknya roh. Tuhan kita itu keberadaannya itu bisa kita lihat. Tetapi yang dikatakan roh itu adalah makhluk halus yang digunakan oleh Tuhan untuk mencipta, yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan ciptaan. Maaf. Nah sekarang, kalau Anda mengatakan roh yang ada dalam diri Yesus itu bukan ciptaan, ilmunya dari mana? Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan segala roh di setiap manusia. Yesus manusia. Yesus malah mengaku, Eimi antropos, aku ini adalah manusia. Berarti roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh ciptaan, karena dia manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan Anda katakan adalah roh, adalah sifat dan seterusnya atau apapun itu untuk Anda jadikan sebagai ilmu berkelit. Kami di Islam itu sudah sangat menyadari bahwa Tuhan itu adalah Huwal Hayyul Qayyum, pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Al-Quran menarasikan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia. Sedangkan Tuhan dapat melihat segala penglihatan itu. Tuhan itu maha halus, Tuhan itu maha teliti. Ini berbicara mengenai maha. Bukan sekedar kemudian tidak bisa dilihat, tapi betul-betul kemudian dia mengatakan dirinya maha. Sedangkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara sendiri, Kolose 1 nomor 16, di situ sangat jelas dikatakan bahwa karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Berarti yang tak kelihatan pun itu adalah ciptaan. Apa dalam bahasa Yunaninya?
auratos. Auratos adalah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini tatarannya pun masih makhluk, termasuk roh. Termasuk roh. Berarti Tuhan menciptakan segala sesuatunya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Berarti roh tidak kelihatan juga adalah ciptaan. Makanya saya sengaja bertanya di awal, apa hakikat Yesus? Anda katakan roh. Apa hakikat iblis? Anda katakan roh. Berarti roh yang ada pada diri Yesus dan roh yang ada pada iblis sama-sama tidak kelihatan, dan kedudukannya adalah satu. Kolose 1 nomor 16, sama-sama ciptaan. Kira-kira Anda mau lari kemana? Silakan. Ya begini, firman menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 4. Nah, firman mengambil rupa manusia. Nah, awalnya yang bernama Yesus itu adalah mengambil rupa manusia. Itu yang diambil dari Maria. Nah, dia punya roh, tapi dia dasarnya adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Allah ingin berkomunikasi, dia harus menjadi manusia dulu. Bagaimana Allah mau mengampuni dosa manusia, dia dulu menebus dosa manusia, mati di manusia. Nah, Allah itu, Yesus yang bernama Yesus itu adalah roh, mengambil rupa manusia. Nah, bedakan ya Bang Juma, Yesus itu tidak diciptakan. Firman, awalnya firman kan tidak diciptakan. Itu firman ya Allah. Sesuatu ayat 2 Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Nah, mengambil ke manusia itu memang betul roh, cipta menjadi ciptaan, tapi bukan diciptakan. Itu beda ya. Manusia, nah Allah yang maha pencipta, tetapi bukan diciptakan. Berbeda sekali itu. Dia merendahkan diri menjadi ciptaan supaya bisa berkomunikasi dengan ciptaannya. Gak ada yang salah di situ, karena sah mau menjadi. Udah Bang? Jadi begini Bang Juma, jangan katakan Yesus itu diciptakan, bukan, dilahir. Baik. Ya. Baik. Awalnya ada yang bersatu dengan kemanusiaannya itu ya memang harus ada rohnya. Bagaimana kalau nggak ada roh, nggak hidup juga. Oke. Boleh saya tanggapi Bang? Boleh saya tanggapi? Boleh? Mainkan Pak Jemaah, mainkan. Oke. Saudara mengatakan Yesus itu bukan ciptaan. Saatnya jelas diciptakan. Yohanes 1 nomor 3. 1 nomor 16. Jasadnya Yesus diciptakan. Karena jasadnya Yesus diciptakan, berarti dia adalah makhluk. Karena dia makhluk, maka jelas dia adalah ciptaan. Kalau Anda nanti dia tidak diciptakan, lalu bagaimana ceritanya dia tidak diciptakan? Sementara Yohanes 1 nomor 3 jelas segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa yang menjadikan? Apakah Yesus? Tidak mungkin. Yesus sendiri itu adalah hal yang dijadikan. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ketika kemudian dikatakan ginomai. Ginomai itu artinya dijadikan atau diadakan, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi ada. Yang tadinya kemudian belum ada, setelah dijadikan baru ada. Berarti dia adalah skala ciptaan. Itu coba. Nah, Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti sesuatu ini adalah daging dijadikan. Berarti jasadnya Yesus adalah ciptaan. Tidak ada sesuatu yang dijadikan. Firman itu telah menjadi daging. Artinya firman perkataan Tuhan, kehendak Tuhan telah benar-benar menjadi daging. Kenapa demikian? Karena Tuhan berkehendak Maria hamil. Karena Tuhan berkehendak Maria hamil Maria, maka jelas
Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu bersama-sama dengan Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Kehendak itu telah menjadi daging. Sama ketika saya berkehendak membangun rumah, kehendak saya itu telah menjadi rumah. Bukan berarti Bang Suma menjadi rumah. Kemudian Anda lihat di dalam Kolose 1 nomor 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan yang ada di bumi? Roh yang ada dalam diri Yesus itu tak kelihatan. Berada di mana? Berada di bumi. Dalilnya Kolose 1:16, segala sesuatu yang ada di bumi yang tidak kelihatan itu adalah ciptaan. Anda mau kemana? Oke, baik, saya tanggapi, Silakan. Bang. Ya, baik. Inilah kasih dengan Yohanes 3 ayat 16. Ya, besar kasihlah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang ya supaya manusia kekal, ya. Artinya begini, Bang Ju. Nah, manusia ini harus diampuni dosanya oleh Allah itu sendiri. Dengan cara apa? Menciptakan dirinya. Bentar dulu. Harus ganti kematian, kan kematian. Nah, harus ada gantinya. Mungkin roh menggantikan, tetapi manusia menggantikan manusia. Manusia dengan mati. Nah, saya katakan ya, itu adalah roh. Nah, firman yang merupa manusia. Nah, awalnya cipta yaitu dia itu Allah berupa manusia. Ya, ini betul. Tapi Yesus firman dia menyatu dengan manusia supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Bagaimana Allah bisa berbicara dengan manusia? Bangsa Israel akan lari tunggang yang bicara mana orangnya? Dia manusia supaya bisa tapi dia saya katakan menjadi ngambil rupa ciptaan, ngambil rupaan. Tetapi dia bukan, dia bersatu dengan dia. Bentar ya. Ciptaannya bersatu dengan ciptaannya, bukan dicipta, bersatu dengan ciptaan. Ya, beda itu ya. Firman roh bersatu manusia. Nah, kemanusiaan itu harus. Pak Elang, suara Anda cut off. Jangan. Manjat pohon, Pak. Enggak, bukan masalah sinyal. Mic-nya itu loh cut off dia. Malah hilang. Ini gimana jasadnya diciptakan, rohnya juga ciptaan, dipaksa bukan ciptaan. Gimana ceritanya? Dalilnya sudah sangat jelas di kitab sendiri. Jasadnya Yesus diciptakan, rohnya pun diciptakan, dipaksa putar-putar. Inilah yang Al-Quran katakan. Sumhum yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Orang-orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan, wong dia manusia? Kecuali Anda bisa membuktikan Yesus bukan manusia, baru mungkin bisa diterima. Oh, Yesus ini bukan ciptaan. Mungkin dia adalah roh. Lah, roh juga adalah ciptaan. Oh, mungkin dia adalah malaikat. Oh, dia juga, malaikat itu adalah ciptaan. Jadi mau dilarikan kemana Yesus ini? Sudahlah dia dilahirkan, dinetein, diceboin, dimandiin, dikafanin, dikuburkan, dianggap bukan manusia. Ini kegilaan apa yang kayak gini? Yang dia makan, dia minum, dia tidur, dia ketakutan, dia was-was, dia menyembah.
Dikatakan bukan ciptaan. Ya Allah ya Karim. Innal ladina kafaru. Wah ini yang Al-Quran katakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Masakan ada ciptaan Tuhan berupa manusia dibilang bukan ciptaan? Diuraikan. Bang Suma, mana dalilnya kalau jasadnya Yesus itu adalah ciptaan? Baca Kolose 1 nomor 16. Baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Nah, siapa yang dianggap sesuatu di situ? Jasadnya Yesus. Segala sesuatu yang ada di bumi. Apakah Yesus ada di bumi? Ada di bumi. Nah, sekarang permasalahannya, itu jasadnya Bang Suma. Lalu rohnya? Rohnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu juga dikatakan di Kolose 1 nomor 16. Segala sesuatu yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Dia. Berarti jasadnya, rohnya, dua-duanya adalah ciptaan. Makanya dikatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia. Anda ingin mengajarkan ke kami, Bang Suma, jasadnya Yesus itu bukan ciptaan. Lalu apa kalau bukan ciptaan, Dok? Apa kalau bukan ciptaan? Sementara jelas-jelas dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan. Dia adalah manusia. Mau dikemanakan? Mau dikemanakan kalau dikatakan dia bukan manusia? Sementara dia mengatakan dirinya emi antropos, aku manusia. Siapa berkata demikian? Yesus. Kalau yang disebut manusia berarti jasad dan roh. Roh manusia itu adalah manusia. Jasad manusia itu adalah manusia. Tidak pernah dikatakan bahwa rohnya manusia itu adalah roh ayam, atau roh sapi, atau roh malaikat. Tidak pernah. Yang dikatakan roh manusia adalah manusia itu sendiri. Kenapa dikatakan roh Tuhan? Karena roh manusia berasal dari Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Betapa susahnya mengajarkan kebenaran kepada orang yang hatinya buta, tuli dan bisu. Oke sahabat-sahabat sekalian, silakan dilanjut. Mudah-mudahan dari materi yang kita sajikan ini ada sahabat yang sedikit kemudian bisa terpancarkan cahaya kebenaran Islam untuk memahami dengan pengakuan saudara kita yang tadi, hakikat Yesus adalah roh, hakikat iblis juga adalah roh. Silakan saudara-saudara simpulkan sendiri. Demikian. Terima kasih banyak. Tapi sebenarnya ini hal-hal yang sangat sederhana. Kalau jujur ya silakan saja. Kalau Tuhanmu itu roh ya kau menyembah roh. Tapi dia menyangkal juga menyembah roh. Nah kalau kau menyangkal menyembah roh berarti Tuhanmu bukan roh. Karena Tuhan itu disembah kan gitu. Sifatlah, hakikatlah gitu. Yang penting dia nggak menyembah roh, tapi Tuhannya roh. Itu satu ya tadi topik. Sulit di sini, terpencar-pencar itu penglihatan dan pengetahuannya kemana-mana gitu loh. Kayak omnipresent gitu loh. Di mana-mana dia bisa berakar gitu. Kedua, dia menyangkal kalau Yesus itu rohnya atau jasmaninya bukan ciptaan. Padahal ya Bang Juma udah nerangin Yesua Masia itu makhluk hidup ada di muka bumi. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi itu ciptaan. Nah kalau Yesus bukan ciptaan, terus apa dia pencipta gitu? Dia ciptain ibunya gitu. Kalau saya yang masuk tadi, sekiranya Yesus tidak diciptakan berarti Yesus pencipta. Jadi Yesus menciptakan ibunya. Masuk akal tidak? Kena juga. Lu ke kiri gua ajar ke kiri, lu ke kanan gua ajar ke kanan. Yang penting lu ngerti bahasa Indonesia. Kecuali nggak ngerti bahasa Indonesia. Itu kira-kira dari saya. Silakan host, ada tamu disambut. Thank you. Oke. Ada Bang Lukas Sebayang. Silakan dibuka mic-nya Bang Lukas Sebayang. Halo Bang Lukas. Selamat malam host. Selamat malam Bang. Pagi ya Bang. Abang Kristen atau Islam Bang? Kristen Pak Os. Oke Bang, silakan Bang, apa yang ingin disampaikan Bang? Ya tadi temanya hakikat ketuhanan. Tadi sudah banyak Betul, bicara Bang. ya dari Kristen, yang lain juga ada yang ngomong.
Ini saya siapa tahu dapat pencerahan, dapat ide. Kecil banget Pak Lukas, gedein dikit suaranya Bang. Oke ya. Coba Bang. Siapa tahu ada dapat pencerahan atau dapat hidayah hakikat ketuhanan ini. Bisa nggak Bang Juma jelaskan dari versi Islamnya? Siapa tahu, oh begini rupanya di Islam gini, ada bisa perbandingan gitu dari pakai ayat-ayat Qurannya. Siapa tahu dapat pencerahan, bisa dijelaskan Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran, keberadaan Tuhan itu sendiri di segenap penjuru alam semesta. Bahkan Tuhan mengatakan fi anfusihim, bahkan aku menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kalau berbicara mengenai hakikat, berarti keadaan Tuhan yang sebenarnya itu tidak serupa dengan makhluk. Kayak laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, seirama dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh Yeremia. Begitu juga dengan yang diperkenalkan Yesaya, begitu juga yang diperkenalkan oleh Samuel, begitu juga yang diperkenalkan oleh Musa, yang begitu juga yang diperkenalkan dengan Yesus. Tidak serupa dengan makhluk Tuhan itu. Laisa kamislihi syai'. Lalu bagaimana bisa digambarkan wujudnya? Ya tidak bisa. Kok tidak bisa Bang? Ambil pulpen, tutup mata, kemudian tutup mata, ambil pulpen, lalu kemudian goreskan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan di atas kertas. Mulai kita menuliskan wujud Tuhan di atas kertas. Tutup mata kita masing-masing. Tarik pulpen itu ke arah manapun. Terus sampai puas. Kalau perlu sampai habis tinta. Buka mata. Apa yang tertulis di sana? Ternyata itu adalah gambar benang kusut. Ini Tuhan? Bukan. Kenapa? Tuhan tidak serupa dengan benang. Lalu kita mau menggambarkan kayak mana? Tidak bisa digambarkan Tuhan itu, nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak serupa dengan apapun. Loh. Gimana caranya nih? Apa yang bagaimana caranya? Nah, kita ingin tahu Tuhan itu harus ada. Lah Tuhan itu memang ada. Bang Suma, gimana caranya bisa kita buktikan Tuhan itu ada? Sekarang yang menciptakan, yang mengadakan kamu sampai kamu ada itu siapa? Yang memilih antara engkau terlahir dalam keadaan perempuan atau keadaan laki-laki itu siapa? Yang memilih bahwa kamu harus lahir dari seorang rahim wanita bernama A, bernama B, di tahun ini bapaknya segini, itu pilihan siapa? Ente yang milih. Ente yang milih jadi laki-laki. Ente yang milih jadi perempuan. Ente yang milih keluar dari rahim si fulan. Atau siapa? Kamu yang menguasai dirimu sampai kamu bisa bicara begitu tentang Tuhan. Tidak Bang Suma. Ya sudah, berarti benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami memperlihatkan keberadaan kami pada diri manusia bagi mereka yang berakal. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa memberikan sinyal keberadaannya kepada orang yang berakal. Rambut setiap hari bertumbuh, sebulan kita gunting, padahal rambut tidak pernah diberi makan, rambut tidak pernah diberi minum. Yang diberi minum itu adalah mulut. Kenapa bukan mulut yang bertumbuh memanjang seperti rambut? Kenapa? Kenapa bukan lidah yang memanjang? Sementara yang pertama kali merespon makanan, menikmati makanan itu adalah lidah. Harusnya lidah ini yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan rambut. Siapa yang mengatur itu? Presiden? Pasukan PBB? Atau siapa? Inilah yang kami sebut
Subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami berikan tanda kepada diri mereka, dan mereka yang menggunakan akal akan tahu keberadaan kami, akan mengerti akan adanya kami. Allah mengatakan kata kami dengan keagungannya, bukan kami dalam perspektif rasa bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Ketika kemudian ada orang yang tidak berdaya menggunakan akalnya untuk menemukan adanya pencipta, maka dia bentuklah batu. Oh, ini Tuhan kita. Maka dibentuklah pohon, maka diambillah sapi, maka dijadikanlah anak orang. Oh, inilah Tuhan kita. Kenapa? Akalnya nggak sampai. Padahal kalau kitabnya dibaca, 1 Timotius 6 nomor 16 jelas sekali hakikat Tuhan itu ada di situ. 1 Timotius 1 nomor 17. Di situ tercermin bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Tapi karena kudu jatuh cinta kepada Yesus, maka Yesus pun dianggap Tuhan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai hakikat Tuhan, jelas dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Lalu bagaimana kita kemudian bisa berkoneksi dengan Tuhan? Sedangkan Al-Quran mengatakan, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Tuhan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tetapi Dia melihat segala sesuatu penglihatan. Nah, artinya bahwa kita sebagai ciptaan tidak perlu melihat Tuhan. Cukup Tuhan yang melihat kita. Maka oleh karena itulah kita benarkan tindakan kita. Jasad kita tunduk kepada perintahnya, hati kita tunduk kepada instruksinya. Jasad dan hati ini tunduk kepada perintah-perintahnya. Yosua 22 nomor 5. Jelas perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 6 1 perikop. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tunduk kepada perintah Tuhan, meskipun Tuhan itu tak lihat. Makanya Al-Quran menyatakan seperti itu. Al-Quran dalam surah Yasin ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat terinci bagaimana keadaan manusia-manusia yang beriman. Kita baca ayatnya. Innama tunfiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi Tuhan itu tidak perlu dilihat. Kita hanya menyembah kepada Dia. Makanya koridor di dalam menyembah harus ada prosesi yang menjadi syarat mutlak kebenarannya berasal dari Allah, dari yang maha gaib itu. Tidak bisa asal-asal. Ibadah minggu mana dasarnya? Nggak ada. Tidak bisa asal-asal. Tapi kalau orang sholat ada perintahnya, maghrib ada, isya ada, zuhur ada perintahnya. Nah, inilah teman-teman, ketika kita berbicara mengenai hakikat ketuhanan, kami umat Islam ketika berteriak di dalam ibadah, menyeruh di dalam ibadah, Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Pujilah Tuhan, memuji Tuhan. Allahu Akbar, Maha besar Engkau ya Allah. Tuhan dipuji meskipun tidak melihat. Makanya Islam itu asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kok bisa kayak gitu ya? Karena aku melihat keberadaan Tuhan itu. Karena aku mengakui Tuhan itu ada. Lihat apa? Yang tadi. Kok bukan bukan lidah yang memanjang? Kenapa rambut yang memanjang? Ternyata itu adalah kode sinyal yang Tuhan berikan kepada orang yang berakal bahwa Tuhan itu ada. Dia wujud meskipun kita tidak bisa melihat. Kenapa? Bukan karena Tuhan itu nggak ada, tetapi karena panca indera kita terbatas untuk melihat esensi pencipta yang begitu maha besar, maha perkasa dan maha kuat. Demikian. Ya, terima kasih Bang Juma. Saya sama-sama Bang Lukas. Pencerahan dari Bang Juma dari kitab Quran ya. Ternyata ada banyak persamaan di kitab Quran suci sama di Bible ya. Apa yang Bang Juma katakan tadi dari Ulangan, dari Timotius, ada persamaannya di Al-Quran Bang Juma. Jadi ini saya bukan
saya dilarang memang untuk mengapakan kepercayaan kepercayaan yang lain. Syukron. Hanya membandingkan dari sini saya mendapat banyak ini. Syukron bari di bauti. Dari pencerahan dari Bang Juma ini saya dapat pelajaran edukasi yang banyak lah, bahwa memang begitu keadaan hakikat Tuhan itu di Muslim ya Bang. Itu saja Bang Juma. Iya, betul. Besok sama-sama saya Bang lagi dari Lukas. Bang Juma. Silakan. Besok bisa saya belajar lagi Bang Juma, dari Pak Kristologi juga bisa, karena banyak pencerahan Bisa. saya dapat. Kita tetap belajar Bang. Senantiasa kita selalu belajar. Iya. Untuk sementara itu Bang Juma, mungkin besok bisa ketemu lagi Bang. Saya mau tanya-tanya lagi. Iya, sama-sama saudaraku Bang Lukas. Sehat-sehat ya Bang Juma, sama Pak Sugi semuanya, dokter. Sama-sama Bang Lukas, sehat juga Bang. Iya. Iya, Terima kasih ya Bang. makasih. Panjang umur. Makasih sama-sama Bang Lukas. Makasih Bang. Siap, Saya amin. turun ya Bang ya. Iya Bang Lukas, baik-baik selalu ya Bang. Ya, terima kasih ya. Oke, silakan Saudara Pera, dari sekte mana? Saya dari Merpati Putih ini, Sensei. Merpati Pos atau Merpati apa ya? Mana hotelnya kosong? Habis Satsuki, belum isi ulang. Oh iya, Haji, dapat salam dari sahabat lama kita Siapa? yang di Oman. Siapa Yang di Oman. Akhwat ya? Akhwat. Iya, tahu aku. Yang di Oman, Siva. Oh, ya siap. Ya, Insya kemarin Allah, sampaikan itu. salam balik. Iya, kemarin itu dia nonton live kita. Jadi saya lihat di bawah, loh. Dia ngaku ini Siva, Aki Guru katanya kan. Biasanya yang nyebut Aki Guru itu ya Siva, yang di Oman ya. Terus akhirnya kita DM-an kan. Ya, alhamdulillah udah berapa tahun kita nggak silaturahmi, alhamdulillah beliau silaturahmi lagi. Udah nikah Sampaikan sama Satsuki. Gurunda katanya. Ya, saya bilang. Gimana Bang Gores? Udah nikah di sana beliau. Udah nikah beliau. Udah lama. Udah punya anak. Habis nikah itu terus hilang dia. Ternyata sakit, kebentur katanya, jatuh di kamar mandi kebentur katanya. Masih ingat dulu pernyataan beliau mau beli saya 1 miliar ya Ahi. Salam bang. Yang waktu mau bangun Bulangi kan. Bukan, pernah dulu ribut sama si apa? Sama si saudara kita Tata. Bang Suma mau Ya ini dibeli ada 1 King miliar. Balwin ini. King Balwin Itu ini tahun Kristen berapa ini. itu? Ya 2017. 2017 sih. Iya 2017. Bang Andi di bawah, Aki Sadli. Ya, King Balwin gimana? Ya salam bang. King Balwin Selamat silakan. malam semuanya. Istimewa ini, topiknya hakikat ketuhanan. Boleh duluan bang? Iya. Pertanyaan ini.
Udah dijawab itu. Bang Handi, santai aja Bang Handi. Nanti saya kasih Dia tadi mengatakan bahwa firman itu adalah Tuhan. Nah, sementara Bible itu juga firman Tuhan. Berarti Bibelmu adalah Tuhan Anda, gitu kan? Beda kami di Islam. Islam tidak pernah menganggap bahwa firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Berarti Ya. Tuhan nggak punya firman. Gimana? Berarti Tuhan nggak punya firman. Kata siapa nggak punya firman? Punya. Kenapa Dia Tahu dulu, Bang Juma, Waduh. Bang Juma, YouTube Bang Juma lagu-lagu loh. Admin mana? Saldi, telepon adminnya dulu, kok kacau YouTube-nya Bang Juma. Iya Bang Andi, saya ngerekam Oke, aja oke, tadi Bang. tiba-tiba pindah ke lagu-lagu kok. Memang TikTok lah agak nyeleneh ini. Aneh. Makanya harus dikontrol itu. Adminnya mana? Bisa pindah sendiri dia. Iya. Saya tadi ngerekam gitu aman, juga. udah aman bang. Udah aman ya? Oke, udah aman. Thank you. Iya aman. Soalnya saya kontrol di YouTube-nya. Aku ngontrol 3 YouTube di sini. Bang Julki Makasih, Tema Bang. Abbas sama punya gue juga gitu loh. Lanjut. Ayo jelaskan sifat Tuhan tadi Bang Handi. Coba dibantu itu Burunda. Saya tanya sama sifat yang ada pada dirimu bisa nggak menjadi keluar dari dirimu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Misalnya kamu pemalu. Misalnya kamu pemalu. Misalnya kamu pemalu. Bisa nggak sifat pemalumu itu menjadi keluar dari dirimu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Bisa saya interpretasikan kemaluan saya, sifat yang malu saya itu. Bisa. Kok kemaluan? Kemaluan. Kenapa lari ke kemaluan? Ini ngobrolnya harus arahnya Kenapa lari ke kemaluan? Sifat itu banyak tuh. Ngapain pilih sifat kemaluan? Kan banyak sifat. Jadi kan saya precision dikit. Iya, oke. Kamu misalnya kamu pemarah. Bisa tidak sifatmu yang suka marah itu menjadi pribadi baru? Bisa nggak? Sifat yang marah itu bisa dinyatakan, Bang. Bisa dinyatakan, bukan saya katakan bisa dinyatakan. Bisa tidak menjadi pribadi baru. Enggak. Bisa Saya nggak tidak tanya pribadi. keluar dari dirimu menjadi pribadi baru. Bisa nggak? Ini pribadi yang satu yang kita bicara. Saya tidak berkata tadi. Sifatmu yang suka error itu bisa nggak menjadi pribadi baru? Nggak bisa. Tapi Nggak bisa dinyatakan bisa. dalam pribadi lain. Oke? Gak bisa. Terus kenapa Anda mau Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia? Kenapa? Jadi sifat Tuhannya ini gimana? Loh, sifat tadi Tuhannya- kan sifat, dengarkan, tapi tadi kan ada sifat al-kalam. Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan itu tidak bisa keluar menjadi pribadi baru, menjadi Tuhan baru, nggak bisa. Berarti Tuhanmu setara dengan saya. Yang nggak Kenapa bisa menjadi setara pribadi dengan lain. Anda? Anda manusia kuclok. Tuhan Sifat saya bukan nggak bisa menjadi manusia. pribadi lain. Oke, sifat saya nggak bisa menjadi pribadi lain. Kecuali Bila Tuhan. kamu manusia kuclok, masa kau setarakan dirimu dengan Tuhan kami? Konsekuensi logikamu begitu. Lah, saya mengatakan dirimu itu sebagai contoh, bisa tidak sifatmu itu menjadi pribadi baru? Kau katakan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, terus Tuhan kenapa? bisa? Kalau Apakah kamu Tuhan yang bisa? manusia, kalau kamu yang manusia ini aja tidak bisa, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi ini kamu katakan bisa menjadi pribadi baru, berupa buku, berupa manusia? Ya sudah, kau gali kubur lah sana, kau mati aja. So intelek, tapi double kosong. Mending diskusi sama orang yang bahlul, tapi orang bahlulnya tidak sok pintar. Orang bahlulnya mau mendengar, ini sudah bahlul dibawa bahlul, sok intelek, sok pintar. Inilah kalau kebanyakan makan minum ketuban kuda ya kayak gini. Oke, ada David. Halo David, Alvin. Silakan
buka mic-nya David. Ya, David Kristen Islam. Alhamdulillah, saya seorang Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan David, ada yang disampaikan. Mau disampaikan aja sama Bang Juma ini. Saya salah satu fans dia. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih Bang. Nah, karena sebenarnya saya mau cerita mulai pribadi saya. I have a story with my friend in the wars. Wish. Masya Allah. Tadi itu bahasa Bugis ya? Sorry. Jadi penonton yang ada, izin Bang, yang ada di TikTok, di sini kalau kebanyakan nge-like loh. Bagi-bagilah ke YouTube. Juliki Blem Abbas, terus Andi Slebes channel gitu ya. Supaya terbagi, siarannya juga sama gitu. Ini kalau mencapai 10.000 bener tuh, nge-like bener gitu ya. Naik turun kita. Berat kayaknya gitu. Gitu. Saya selalu nonton Bang Juma. Apa nih? Aku manggilnya apa nih? Ustadz atau Abang atau gimana? Bang Zoom aja Bang. Iya, oke. Terlebih dulu kita salam kenal lah ya. Iya. Ya, udah dulu ya Bang. Bang David. Iya. Ada yang baru datang Pak Aswad. Muslim Kristen Bang. Pak Aswad. Iya, iya. Ya. Ya Bang. Alhamdulillah sampai sekarang masih Muslim Bang. Kenapa sih suara kecil-kecil semua ya? Ya. Karena banyak fans nih ini. Saya salah satunya. Fans berat ini. Nah ini bukan tempatnya jumpa fans. Ini tempatnya. Tapi Ini kan mau tempatnya banyak belajar kan gitu. Ini tempatnya diskusi lintas agama Bang, gitu. Gitu. Ini tantara Allah ini Bang Juma ini. Makasih Bang, salam Bang. kenal. Salam kenal Bang. Bang David gantian ya sama yang Kristen ya Bang, ada yang mau naik. Terima kasih sebelumnya Bang. Ya makasih ya. Ya, salam kenal abang-abangku semuanya, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat terus Bang David, Bang Aswad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang hebat yang banyak mendukung kita ini. Silakan. Mantap. Pak Aswad, kok pergi? Tadi sebenarnya jawabannya di situ waktu saya tanya balik. Apakah Bible itu Yesus? Bukan, ya udah. Al-Quran itu bukan Tuhan, juga sama. Gitu loh. Sebenarnya jawabannya ada sama dia, pertanyaan dia itu cuma. Tapi ya memang otaknya sengaja disomplakin kalau dia bertanya tentang Islam. Supaya apa? Supaya yang menjawab itu emosi mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Ini memang mereka ini sengaja untuk memancing Bang Juma marah, emosi begitu, sengaja sok nggak tahu, sok nggak denger gitu, diputerin sana diputerin sini seakan-akan dia nggak ngerti gitu, tanya terus gitu Bang Juma, tujuannya gitu. Yang bikin saya kesal itu ini loh. Begitu bertanya tentang Islam, apalagi bertanya tentang Allah, wah so intelek, wah mulutnya berasap, tok, berasap itu mulutnya kayak kontraktor. Tapi giliran di Bibelnya diceritakan Tuhan yang dia sembah nenen, tak mati seketika kaku. Apa sih orang-orang kayak gini? Ya udah Bang Juma kita Siapa yang mengambil mayat Tuhan Yesus? Untuk itulah Tuhan Yesus mati supaya dibangkitkan menjadi Allah. Roma 14:9. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bertanya, macam orang intelek, pakai dasi, sepatu licin, gigi mengkilap, makisi buku. Gimana ceritanya itu? Tuhan punya hakikat itu, sifatnya itu kayak begini dan begono. Wah, intelektual sekali. Giliran ditanya, Tuhanmu kalau tidak seminggu bengkak nggak perutnya? Aneh. Akal itu disimpan di tempatnya dulu dengan baik.
baru bertanya, diskusi. Kalau mau belajar, bedakan dengan Anda yang mau ngajar. Betul. Itu loh. Iya kan Bang Andi? Iya. Lawang Tuhannya kalau enggak cebok bau. Bang Juma, salingin dulu dong, mumpung banyak penonton. Iya. Ini kan api, ada parfum untuk cowok dan cewek, Bang Juma. Produk api. Masya Allah, Kalau iya, ingin memperoleh apa, ingin membeli produk api parfum, ya hubungi saya. Gitu. Kalau untuk begitu juga dengan buku kita Bang Andi, jangan lupa. Ya, buku juga. Iya. Apa judulnya Bang Andi? Ustaz Wafi punya ya? Bukan? Ustaz Wafi pula ya. Api yang punya. Gimana sih Abang ini? Ya, buku. Itu cetakan terbitan pertama buku Api. Nah, itu. Ya, betul. Mantap. Membuka tabir rahasia siapakah pemilik dari tanah Palestina. Nah, keren judulnya. Jadi yang belum tahu siapa kemudian pemilik tanah Palestina, baca buku itu. Nah, begitu juga yang mau merasakan parfum dari Afi, halal, non alkohol, harumnya sampai 6 tahun tidak hilang-hilang, beli parfum di Afi. Benar-benar bukan kita ambil parfum di toko baru kita jual, enggak. Ini benar-benar produksi kita loh. Produksi sendiri. Iya, betul. Ya kan kita tidak menginginkan kemudian minta sumbangan kan kita tidak mau kayak gitu ya. Maka Api ini sebisa mungkin memiliki usaha yang kemudian bisa mandiri gitu. Jadi kita ingin meningkatkan perekonomian umat dengan melibatkan sahabat-sahabat yang ada di Api. Yang ingin bisnis parfum silakan menghubungi kita. Yang ingin bisnis baju kaos silakan menghubungi kita. Yang ingin bisnis buku silakan hubungi kita. Halal. Kita nggak suruh minta-minta. Misalnya buku di kita itu 68.000 satu buku. Beli 10 Anda jual. Lumayan untungnya kan. Habis ada keuntungan seperti itu, kirimkan pulsa ke Bang Suma. Mantap. Jadi untuk untuk buku atau parfum bisa menghubungi saya. Nomor saya kan udah pada tahu. Bisa menghubungi Bang Juma juga. Nomor kami ada di channel YouTube kami masing-masing. Nomor saya kan udah pada tahu. Ke Bang Andi aja Bang. Iya, ke saya. Iya. Kalau untuk kaos bisa ke saya juga, bisa ke Julius. Nanti saya akan berikan nomornya Julius ke Anda semua. Begitu. Iya, Nomor betul, saya Andi betul. Slebes. Dicatat mumpung ada yang nonton, nomor saya 081 ditambah 2877 ditambah ditambah 4 3 kali ditambah 99. Saya ulang ya. 081 tambah 2877 tambah 4 3 kali tambah 92 kali. Ya. Jadi coba kaosnya Bang Julius diperlihatkan. Tidur lagi lo. Gedein Hus. Wih, ganteng kali Bang Juma pakai masker. Tuh. Ini juga ya. Jadi coba buka masker, semua pada lari. Boh. Nah, jadi 1 juta itu Gurunda. Gimana dek? Iya, kalau Gurunda buka masker naik kaosnya jadi 1.200.000 itu. Terus punya saya Julius ada nggak? Belum dicetak. Nggak bener lu. Aku cuman ada karena nanti daripada keduduk. Jadi begitu ada baru disablonin. Kertas TTV udah siap di print sih. Nah ini Ikhwan ya, jadi yang kalau kangen zaman-zaman baju-baju Smackdown, nah ini bagus nih, nostalgia. Apa? Kaosnya berapa Jul? Kaosnya berapa? Sampai yang untuk dan kita ada yang lengan panjang juga ya, ada lengan pendek, lengan panjang. Terus kita juga punya yang ini sebenarnya, cuman tadi udah aku bungkus-bungkus bajunya, malas buka lagi. Nanti susah lipatnya.
Oh, jadi kaos yang biasa model standar itu 100 Ikhwan, yang model lengan panjang 110 gitu. Terus kita juga punya ini. Aku coba besarin nggak bisa nih. Aku punya sweater. Bisa. Lagi lemot mungkin. Oh, Kita udah. juga punya sweater yang mulai kita produksi juga, yang untuk gambarnya agak beda. Tunggu ya. Ini rumahnya kenapa ya? Terlalu berat karena rame. Berat. Oh. Kemarin tempat Julius itu bener deh. Hah? Aduh, kemarin itu waktu ada Kodoniri. Bang Handi sendiri kali. Kami enggak kok, aman. Semuanya rata-rata. Enggak sih. Ini Tunggu ya kenapa bentar. abu-abu terus? Tunggu bentar, lemot handphone untuk dibuka. Di HP kayaknya. Bukan aku mau bongkar, cuman aku bingung. Udah aku susun soalnya. Harga parfumnya hubungi nomor itu aja, yang hubungi nomor saya, teman-teman ya di YouTube, atau hubungi admin Andi Slebes itu, ada di deskripsi atau ada yang saya pin itu. Gitu ya, hubungi nomor aku. Oke. Itu udah ada yang ngechat juga nomornya Bang Handi, di screenshot aja itu. Iya. Sama ada ini Jul yang request wajah mukanya Bu Darni, ntar lu minta izin aja. Iya, aku lagi mau minta Bu Darni izin, cuman masalahnya nggak ada yang muka dia agak sedih gitu. Menurut informasi Bu Narni ngambek 1 tahun 2 hari. Oh gitu. Waduh, sedih. Wih, mantap. 1 tahun 2 hari 2 menit. Tapi Bu Darni sudah bersumpah tidak akan mendatangi Ru Muslim. Bang Sadli, di bawah ada Riko enggak? Kalau ada naikin mau iklan dia. Julius udah itu ada peri-perinya begitu nanti udah cukup. Hah? Udah. Mantap, Nggak mantap. ada deh. Tunggu loh, ini kok gambarnya nggak bisa aku buka ya? Gambar apa sih? Di HP satu lagi. Tunggu. Udah itu gambarnya itu terlalu lama. Ya tunggu, ya udah tutup lah. Tutup Ya kita ada dulu. Twitter juga, bagi teman-teman silakan cek di kita punya akun. Itu foto siapa Jul? Ganteng banget yang di baju. Tadi. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan komen. Yuk, teman Kristen yang mau naik silakan komen. Saya penyembah Yesus, gitu. Supaya Ayo cepat dong. naiknya. Bener ini parfum ini itu usaha parfum ini usaha api. Nggak mahal kok gitu ya. Dipesan aja. Buat cowok, cewek bener. Itu harumnya waduh Masya Allah begitu. Itu kalau disemprotkan ke baju ya 6 tahun 6 hari 6 malam 6 jam 6 menit itu nggak hilang-hilang loh. Gitu. Bagus tuh buat yang nggak suka mandi. Oke, silakan Bang Laban, ada yang ingin disampaikan? Bang Laban. Nah, tentang apa ini yang mau dibahas tadi tentang Yesus ciptaan atau bukan? ini Bang Andi ini itu aja berulang-ulang. Nah, terus apa lagi Bang Laban? Ya, ada yang baru, silakan. Ada yang baru, monggo. Tadi tentang firman itu. Oh ya boleh, silakan. Jadi katanya apa tadi? Firman menjadi manusia itu tidak mungkin, ya kan? Nah, jadi kalau saya bertanya ini, kalau firman itu isinya overlapping dengan yang sudah ada, apakah itu layak dianggap firman? Overlapping itu gimana? Ya, misalnya isinya ya. Overlap itu pembalap. Orang dia begini, pembalapnya 10, juara 1 overlap sama yang buntut gitu. Race overlap namanya. Nah itu kalau di konsep ketuhanan gimana masuknya itu overlapping? Jadi dia dua kali putaran, yang lain masuk sekali, itu namanya overlap. Saya ulang lagi ya, oke, santai aja kita ya. Iya. Jika firman itu isinya adalah ya sudah pernah dibicarakan orang-orang, apakah itu layak disebut firman juga? Sudah pernah dibicarakan, sudah pernah dibahas, tetapi ditulis dan itu dianggap sebagai firman. Apakah itu boleh?
Apakah itu logika? Jika firman sudah pernah dibahas orang. Iya. Yesus pernah dibahas orang atau oh gua ngerti. Oke, jadi kalau misalnya ada firmannya jangan membunuh. Nah, sudah pernah dibahas orang, berarti itu yang bukan paling firman. umum lah, yang paling umum biasanya yang paling umum dibahas orang adalah tentang kisah-kisah, ya kisah-kisah lah, supaya lebih jelas ya, supaya lebih kena kisah-kisah si Anu itu, nah diulang lagi, lalu itu dianggap sebagai firman. Apakah itu logis? Iya, bisa. Kayak jangan membunuh itu kan orang udah bahas. Allah berfirman lagi, tetap firman itu. Gini Ya, bang, ya. gini Biar jelas bang. poinnya. Boleh saya tanggapin bang? Oke, silahkan bang. Makanya Al-Quran itu sifatnya itu tidak mencontek kisah yang lalu, justru membenarkan Mengkoreksi. meluruskan, mengkoreksi kisah yang lalu. Contoh dalam Kejadian 7 ayat 21. Ini menurut kitab Anda itu banjir Nuh melanda seluruh dunia. Ya, Kejadian 7. Nah, sementara menurut Al-Quran di dalam surah Yunus 92 kalau nggak salah, itu hanya melanda kaumnya Nuh saja, yaitu sekitaran Mesopotamia ya. Hanya sekitar itu saja, Mesopotamia. Hanya wilayah itu saja. Nah, sekarang mari kita cek mana yang lebih logis. Kan begitu, supaya untuk mengerti ini firman ini mana yang benar, Quran atau Bible. Nah, di sini dikatakan Kejadian 7 ayat 21. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeliapan di bumi serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama di dalam bahtera itu. Kalau memang banjir Nuh itu pernah melanda di seluruh dunia dan semuanya mati kecuali yang ada pada bahtera Nuh, pertanyaan saya, bagaimana di Indonesia ini ada bekicot? Apakah bekicot yang tadinya di kapalnya Nuh migrasi ke Indonesia? Ayo mari kita uji. Al-Quran silahkan Anda cari celahnya. Ya, cari celahnya. Di mana celahnya Al-Quran? Kata-kata kamu itu seakan-akan kamu menentang Tuhan. Ini kita sedang menguji mana yang benar, Al-Quran tentang banjir Nuh atau Bible tentang banjir Nuh. Nah, di sini saya menemukan keanehan. Kalau memang seluruh dunia ini sudah mati semuanya, termasuk bekicot, cacing, dan binatang-binatang lemah yang lain, bagaimana di Indonesia ada cacing, ada bekicot, ada lintah? Nah, ini gimana ini? Kok bisa seperti itu? Kalau semuanya itu mati? Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Jadi maksud saya begini Pak Ayam, begini ya. Nah, inilah akibatnya terjadi perdebatan. Bayangkan yang Maha Kuasa mengeluarkan atau menurunkan satu firman, tetapi akan menimbulkan perdebatan. Sekarang yang kita bahas ini mana yang lebih logis? Al-Quran menceritakan hanya melanda kaumnya Nuh, Bible menceritakan melanda seluruh dunia. Mari kita uji mana yang logis, mana yang benar, Bang. Yang saya soroti Pak begini, akibat seperti ini, akibat perbedaan seperti ini, maka kita manusia akan berdebat. Aduh.
Gini gimana sih? Anda tadi kan mengatakan, apakah firman yang sudah pernah diceritakan itu lalu difirmankan kembali itu layak atau enggak? Bisa disebut firman atau enggak? Makanya saya mengatakan Al-Quran itu bukan menceritakan kembali, tapi mengkoreksi yang sudah ada. Apakah ceritanya ini benar atau tidak? Nah, apakah yang dikatakan Al-Quran ini salah kalau Al-Quran mengatakan bahwa banjir Nuh hanya melanda kaumnya Nuh saja, sementara Bible melanda seluruh dunia? Mari kita cek mana yang benar. Iya, yang saya soroti di sini kita akan berdebat sampai ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, debat nggak apa-apa, Bang. Yang penting kita nggak menghujat, nggak masalah. Bayangkan yang Maha Kuasa menurunkan satu firman menimbulkan perdebatan antara manusia. Akibatnya bukan damai sejahtera yang datang, tetapi perdebatan seumur hidup, perdebatan abadi. Di mana visi yang Maha Kuasa itu menurunkan seperti itu? Firman Itu yang saya Tuhan, sorot, Pak. Bang. Sasuki. Bentar sedikit, Ya. Bang Kores. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan fakta. Karena di dalam kitab Anda itu bertentangan dengan fakta, maka yakinlah itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan fakta. Silakan Bang Kores. Bukan. Iya, Laban bukan gini ingin loh. membantah, Ini gini Laban. Bukan, jangan lu bilang kenapa Tuhan turunin firman 2 kali terus berbeda, akhirnya manusia bentrok. Lu tuh seakan-akan kitab suci lu itu tuh firman Tuhan, itu testimoni manusia-manusia, woi. Benar, aku setuju sama kamu. Tolong dipahami. Iya, anggap saja testimoni manusia. Nah, ini sekarang kami firman Tuhan yang kami imani gitu. Masa lu mau menyandingkan testimoni manusia dengan firman Tuhan? Bayangkan testimoni manusia diulang lagi menjadi firman. Bukan diulang. Bukan diulang. Entah apalah dikoreksi, sekarang posisinya gini ya. Contoh misalnya Adam di dalam testimoni manusia kawin 2 kali. Pertama Kejadian 1:26, kedua Kejadian 2:24. Ini kan salah ini. Salah kaprah. Itu satu. Terus yang kedua Musa di Kisah Para Apostolos 7 Kisah Para Apostolos 7. Katanya yang ngasih firman malaikat. Ini kan ngaco ini. Masa malaikat ngasih firman ke Musa? Ayolah bre, testimoni manusia. Kacang coklat kacau. Semuanya itu benar. Masa Adam poligami, Musa yang ngasih firman malaikat? Mau kemana ini dibawa keimanan? Yang saya soroti adalah testimoni manusia, entah apapun itu, ya, dengan firman yang keluar seperti itu, akibatnya menimbulkan perdebatan terhadap sesama manusia. Di mana bukan perdebatan, visi ini kami menjadi evaluator ini. Lu kalau mau terima bagus, selamat lu. Kalau nggak terima ya udah lu kesesatan aja terus. Bukan masalah itu. Jadi kamu merasa diri kamu sebenarnya ya? Ya benar, lu testimoni manusia jadi keimanan. Ini orang ada ngomong, orang ada curhat di penjara. Paulus curhat di penjara tentang Yesus. Lu taruh di kitab suci, lu jadikan keimanan. Coba. Ketemu Yesus nggak pernah. Islam kayak gini. Nah, terus pertama Matius. Yesus punya bapak tiri namanya Yusuf, kakeknya Yakub. Lukas juga bikin. Yesus punya bapak tiri namanya Yusuf, kakeknya Eli. Lah, testimoni manusia mau diimani. Aduh kawanku. Please, jadi jangan bandingkan kitab suci lu dengan kitab suci kami gitu, bre. Allah Bapak lu di dalam perjanjian baru ngomong cuma 4 kali. Kami satu kitab Al-Quran itu isinya firman Allah semua. Bukan membandingkan, bro. Agama kamu apa? Islam dong. Bukankah dalam Islam harus percaya pada kitab-kitab Nabi? Bukan Al-Quran, kitab-kitab Nabi. Iya kitab Nabi. Bukan kitab yang dimaksud Quran. Kamu percaya sama kitab Injil? Nah itu kitab Injil kami percaya, tapi kalau kitab orang Yunani ya kami nggak percaya. Masa ada nabi namanya Yesus? Yesus itu bahasa Yunani. Ada agama Kristen orang Yunani. Kamu percaya sama firman Tuhan? Percaya, bukan firman orang Yunani. Firman Tuhan yang ada di Yesus kamu percaya dong? Loh, Yesus itu orang Yunani yang enggak lah bre. Ada di kitab Injil. Yesus orang Yunani.
dia tidak ada di dalam Injil, adanya di dalam gospel. Karena kalau kamu Islam, kamu harus percaya pada kitab. Iya, kitab kami. Kitab kami tidak ada. Torah, Zabur, Injil, Al-Quran, gitu kan. Kalau lu kitab lu apa namanya kitab lu? Biblos kan namanya Biblos. Terus apa yang pertama? Matius, kitab Markus, Lukas, Yohanes. Ini nggak masuk, bre. Ya, benar itu. Jangan maksa dong kalau nggak masuk. Matius siapa? Orang Yunani siapa ini? Gini bro, Siapa Matius ini? Bro Kores. Iya. Ya, biar contohnya lebih fokus lagi ya. Ini tentang koreksi mengkoreksi ya. Oke lah, kalau mau dikoreksi, Quran dianggap mengkoreksi, no problem. Nah, contoh bukan mengkoreksi lagi, evaluator. Nah, oke, saya ambil contoh ya. Maaf ya. Iya. Tahap 14. Tahap 14 tentang kisah Musa. Nabi Musa, ya. iya. Ya, nah, kalau di Keluaran ya kan, di Keluaran di situ ya ada perkenalan kepada Musa ya kan. Nah sama sepertinya, cuman di Keluaran ini ada nama Tetragrammaton. Mana ada Tuhan namanya Tetragrammaton? Tetragrammaton itu gelar. Iyalah ya, entah apa gelar pun yang hasil kalau kayak gini loh, tiada ilah selain Allah, tiada Yahweh selain Allah, tiada Elohim selain Allah, itu gelar semua. Yahweh, Elohim, apalagi Ehya Asere, itu semua gelar. Soalnya udah ngomong, aku belum pernah menyatakan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Namaku akan dikenal oleh satu bangsa yang kupilih. Jadi dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus aja nggak pernah ngomong nama bapaknya siapa, karena nggak tahu. Nggak ada yang tahu namanya gitu. Lu mau bilang apa? Tetragrammaton. Cek Kejadian 15 nomor 2. Ketika Keluaran 6 nomor 3 Tuhannya berbicara, aku belum pernah menyatakan namaku. Di Kejadian 15 nomor 2 itu Abram memanggil nama Tuhan, ya Tetragrammaton. Nah, artinya apa? Itu gelar. Nanti baru dikasih tahu namanya di mana? Di At-Toha ayat 14, Al-Fusilat ayat 30. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Itu baru nama Tuhan. Masih nggak percaya? Lu cek anak perjanjian sama anak pemberkatan. Anak perjanjian Ishak, anak pemberkatan. Tetragrammatonnya dikoreksi begitu. Itu gelar, bukan nama itu. Oh, bukan nama. Bukan tapi nama. Sini jelas nama. Itu namaku selama-lamanya katanya. Itu nama asma wa sifat. Itu nama kalau sifatnya. bentar Bang Gores, kalau di Islam Yahweh itu setara dengan namanya Asmaul Husna. Ya Hayyu, Yahweh yang maha kekal, yang maha hidup, itu di dalam Al-Quran namanya Ya Hayyu, itu Asmaul Husna. Mantap. Gitu bro, itu di Islam namanya Asmaul Husna. Ya, terus dia yang ada, yang tetap ada dan tetap akan ada, atau dia yang maha hidup. Kalau namanya di dalam itu Islam namanya Ya Hayyu. Iya, nah, ya Hayyu. Izin Pak, kan. Izin Ya, Pak. Akhi Sadli, siapa namanya ini? Ini Akhi Riko. Ya. Ini JSS, bukan, ini ada JSS Lovers katanya mau syahadat. Oh gitu. Ya silakan dibuka mute-nya. Halo JSS Lovers, silakan dibuka mic ya. Laban atau Eman mute dulu dong, noise. Oke. Pengikutnya aja 0 gini. Gimana coba? Halo, JSS. Ya, halo Bang, halo. Ya. Kecil suaranya JSS. Jisun Sin Lapar. Ini pemain Mobile Legend ya? Iya Bang, dia Kristen Bang. Oke. Kenapa naik?
Katanya mau minta syahadat, Bang. Oh, mau syahadat. Jadi eh, kenapa dengan ketuhanan Yesus? Saya sering Kalau mau syahadat jangan di sini bang, ke masjid atau kemana, ke ustaz, dan ke sini. Di sini Nggak ada larangan bang, Anda nggak bisa melarang bang. Ini Muslim. Kenapa Anda melarang? Kenapa Anda kepanasan? Biar aja. lanjut syahadatnya. nggak boleh nih Bang syahadat di sini, Bang. Ya udah, Lanjut Bang. ya. Makasih. Bukan tadi ngomong orang Kristen tadi. Jangan Itu didengar. yang ngomong Kristen itu tadi. Hah? Kenapa? Ya lanjut syahadatnya lanjut. Saya masih Syarat Kristen, tapi bang, Anda harus open. Kita tidak. saya juga masih Kristen, Harus Bang. jelas. Syahadat belum masih syariat Islam, jangan ngomong-ngomong gitu. Dia Kristen tuh Bang, Tanya, sering Bang, dia itu Kristen sering ini Bang, kami tuntun ke apa? Kegedean. Kurangin dikit bang, kegedean. Bukan JSS, suaranya nggak kedengaran JSS. Dia sering ikut selawatan Bang. Ikut pengajian Siapa? gitu, kami ajarin. Oh ini temannya gitu. Islam gitu kan. Oh, terus? Ya, BTW dia ini orang Dayak Bang. Jadi Kristen gitu kan, sama papa mama ya. Ada suaranya gede banget. Setelah kenapa dia mau menjadi Islam, alasannya apa? Ya karena dia iri gitu Bang, sama-sama orang Muslim nih kan. Oke. Jadi dia juga bingung Bang, nggak bisa bedakan mana itu Allah, mana itu Bapa, mana itu Tuhan Yesus. Dikiranya Bang Tuhan itu 3 Bang. Aduh. JSS pakai headset atau enggak? Atau lepas aja headsetnya? Suaranya nggak kedengaran. Headset Bang. Lepas aja headsetnya. Kayaknya headsetnya kurang bagus. Lagi kerja nih Bang, di kerjaan Bang. Sama temannya gitu? Iya. Tadi dia ngapa sih? Tadi dia saja ajarin sholat juga Bang. Mau dia sholat Bang, tahu dia. Anda Kristen ya bang? Saya Islam coy. Saya temannya Pak D. Temannya Pak D. Ini Kristen. Yang mau syahadat katanya. Anu Bang Andi suruh naik sini aja. dibesarin aja suaranya apa di HP-nya Bang Andi ini, saya besarin baru dengar suaranya ini. Ya tapi yang lain nanti. Enggak begitu Ya. Bang Sadli, Bang Andi ngomong, waduh rasanya sakit telingaku. Iya makanya. Ya udah, nanti kalau kita wawancara mau temennya bersedia nggak temennya diwawancara dulu? Bang, kalau besok itu bisa nggak Bang? Abang besok lab nggak? Besok. Iya besok lab nggak? Oh, iya, live juga. Cuma belum tahu jam mulainya kapan. Tapi live pasti. Oh pasti lab ya. Tapi bujuran nih, syahadat nih, mau syahadat nih. Demi keyakinan aja. Punya keyakinan. Jujur. Katanya betulan Bang, mau syahadat Bang. Duh. Iya, apa sih? Kita Dia mau izin dulu katanya sama orang tuanya kan, direstuin atau enggak. Siap. Teman-teman Gimana ya? Semoga dia direstuin gitu. Amin. Yo doakan Ikhwan. Res nggak ada solusi, suaranya kecil udah. Ya besok suaranya gede ya. Besok suaranya yang gede. Siap. Ini maaf yang ganggu ya. Iya gak apa-apa Bang. Nih, tadi abang mau ngomong apa nih Bang? Mau ngomong apa nih? Oke Bang, Bang JSS, kalau memang besok Bang JSS bisa kirim dulu KTP-nya, karena syaratnya itu harus kirimkan KTP ke saya, KTP yang mau bersyahadat. Kemudian untuk ngirim KTP-nya bisa melalui WA. WA saya ada di link di bio profil saya ini, sahabat Bang Zuma. WA-nya ada di link bio profil saya. Nanti lewat WA saja dikirim KTP-nya ya.
Oke, siap bang. Oke, iya siap bang. Karena suaranya abang kecil, jadi besok aja kita tunggu untuk syahadatnya dan kita berkomunikasi lagi bang. Terima kasih bang sebelumnya. Bang, ini bang bentar bang. Nah, teman saya ini kan bang masih umur 16. Kalau KTP itu kan 17 tuh. Oke. Dia itu nggak punya Kartu KTP. keluarganya ada dulu ya? Bapak ada kakak. Kakaknya ada bang. Iya, oke, boleh kirim. Ya, boleh kirim kartu keluarganya ke saya. Ini polanya kok kayak yang kemarin masih 16 tahun, belum punya KTP. Kok polanya seperti kemarin sih? Yang saya syahadatkan Nggak tahu, itu. Bang. Yang mana tuh? Ya mudah-mudahan nggak sama orangnya ya. Iya. Iya. Nanti chat saja saya di WA ya bang. Oke. Ini abang ada IG nggak? Nanti saya follow aja gitu. DM di IG kah atau gimana? Bang, Ulang-ulang besok di chat orangnya suruh naik. Coba cari situ. Buka-bukaan. Ya. Ya besok harus apa? Open cam. Syarat utama harus open cam. Oke. Bal, harus open cam sini, Bal. Siap bang katanya. Oke. Oke bang, terima kasih bang karena suara bang kekecilan. Saya tunggu besok aja bang ya. Kalau bisa headsetnya diganti. Terima kasih bang. Selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Yaudah, saya pamit bang ya. Baik. Yo, ini akhir record dulu. Kasihan nih curhat panjang ke WhatsApp aku. Oke, kita iklan dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host yang baik. Terima kasih Kores dan terima kasih semua. Saya perkenalkan Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, ada abon ikan tenggiri, ada peletek cumi-cumi, ada stik cumi lada hitam, ada pastel mini abon tenggiri, dan ada kerupuk ikan tenggiri. Yang berminat Bapak Ibu sekalian silahkan follow saya terlebih dahulu, lalu DM kami dan WA kami ada di bio ya. Kami akan mengirimkan semua makanan ini melalui layan parcel Cicepat dan JNE. Tidak bisa COD, insya Allah amanah dan halal. Terima kasih host, terima kasih semua. Dan bagi yang mau memberikan cemilan ini kepada para debater host semuanya, silahkan hubungi kami langsung di WA langsung ya. Terima kasih. Tambahin lagi Kores dikit. Ya, jadi mohon sangat ikhwan ya. Hanya dengan beginilah Akhiriko bisa membantu keluarganya. Akhiriko itu nggak minta sumbangan kok, apalagi buka donasi. Tapi tidak setiap hari juga jualannya Akhiriko ini laku. Kemarin aja 10.000 penonton nggak ada satupun yang beli. Walaupun memang merepotkan, tapi inilah pengharapan Akhiriko terhadap saudara seiman ikhwan. Dan Akhiriko mau bayar kontrakan. Jadi semangat, ayo fastabiqul khairat untuk dibeli gitu. Assalamualaikum, terima kasih. Saya turun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Hani dari tadi tuh yang noise. Oke, berikutnya Daniel Allshop. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang, saya ngeliat lab di sebelah tuh tukang fitnah, labnya Oten Bang ya. Kerjaannya fitnah, iya. Kok master kumpul di sini semua, tolong pecah satu ke situ Bang. Gak dinaikin, mereka nyari yang ini yang awam-awam. Nggak usah didengerin aja. Kerjanya fitnah kemarin Bang Zuma difitnah biar diadu domba sama Bang Zuma. Sekarang itu kerjanya fitnah aja, tolong pecah satu master ke sono, kirim satu. Gak dinaikin. Yang mereka incer itu viewer, yang mereka incer itu emosinya kita. Makanya ada teknologi di TikTok namanya scroll, shoot, gitu akhi. Itu tuh paling enak. Gitu. Dari aja nggak usah didengerin. Selamat sukses ya. Ya makasih Bang Dani. Nggak usah didengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu-gitu nggak usah didengerin, bikin sakit kuping, biarin aja dia, ntar juga ketangkap polisi. Pusing Bang, kalau deket saya tabok-tabok gitu Bang. Jauh semua satu. semua itu.
Justru kalau ada menghujat dalam satu komal, justru kalau ada muslim yang naik, itu artinya muslim ini menyelamatkan dia dari kasus hukum. Oh, Sekali begitu lagi saya aja, ulang Bang. ya. Kalau Oke. ada oten roomnya menghujat, dia monolog, terus ada muslim yang naik, muslim ini pinter. Pinternya adalah supaya Kristen ini tidak tersangkut dengan hukum. Pinter kan tuh? Gitu ya. Oh iya, Pinter Bang. banget Makasih dia. banyak infonya, Artinya Bang. me- Oke, artinya menyelamatkan orang yang menghujat ini ketangkap polisi. Oh, oke, Bang. Terima kasih infonya. Karena kalau diskusi itu nggak bisa orang dipidana karena ada hak jawab, tapi kalau monolog baru bisa. Oke. Terima Kira-kira kasih, begitu. Bang. Mudah-mudahan Oke, siap. dipahami. Siap. Makanya dari itu teman-teman muslim jangan naik lagi supaya bisa kita laporkan karena dia menolong. Bapak-bapak Ustadz semuanya. Salam kenal juga. Terima kasih banyak. Ayo dah turunin, Bang, biar lanjut oten-oten naik, Bang. Oke Bang, terima kasih. Selamat malam, sehat selalu Bang Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di sini room muslim itu kalau nggak ada diskusi kita nggak membahas Bible, ngapain? Gitu. Oke Pak Laban, bagaimana? Kita lanjut. Ayo, Pak Laban. lanjut. Ya. Silakan Pak, berikan pertanyaan Pak. Masih yang tadi ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Tentang nama ya, nama Elohim di Keluaran 3:15 di sini jelas disebut bahwa itu adalah ucapan umumnya adalah Yahweh, dan itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Nah, bagaimana dengan di Quran? Nah, ternyata ini di Quran kisah perkenalan ini juga dicatat ya atau dituliskan di Taha 14. Namun nama di sana tidak ada. Innani Nah, anallah apakah itu? Allah loh. Kok nggak ada tahun 14? Innani anallah itu Allah namanya. Ya, itulah ya, maksud saya Yahweh itu Gimana sih surat tahun 14 nggak ada namanya? Justru Allah situ gimana sih Pak Laban ini? iya, ya saya paham itu menurut nama Quran, ya saya paham. Tapi Maksud jangan saya- bilang nggak ada nama di situ di tahun 14 itu nama Allah ada. Iya, maksud saya komparasi dari Keluaran 3:15 ini ya. Sekarang menurut Anda itulah namaku, nama Tuhanmu siapa? Tunggu dulu, artinya Quran ya, Yahweh di sini atau Yod-Heh-Vav-He di sini. Sekarang gini aja Pak Laban. Menurut Anda itulah namaku selama-lamanya. Nama Tuhan Ya. Anda siapa? Ya, yang tertulis di sini ya di kitab Keluaran 3:15 itu secara tetragramaton ya Yod-Heh-Vav-He atau ucapan umum Yahweh atau Oke. Hasim sang nama. Oke. Begitu. Jadi nama Tuhan Anda selama-lamanya adalah Yahweh, betul? Ya, itu yang tertulis di sini. Oke. Baik, berarti Tuhan Anda bukan Yesus, betul? Tunggu, jangan ke sana dulu Bang Andi. Gimana sih? Ya gua mah langsung cepet, nggak mau lama-lama. Ini tentang komparasi. Nah, tadi kan Ya udahlah. apanya kan Siapa? bahasan Res, diskusi ajarin dulu, kita Res. kan. Ya, oke. Ya, apa yang dikomparasi? Oi, Laban. Ya Bang Kores. Komparasinya artinya setelah dicatat ini kisah perkenalan Musa ini di Quran, ternyata nama Yahweh itu menjadi Allah, begitu kan? Bukan. Oh, artinya diganti. Bukan juga. Oh, bukan juga. Artinya berbeda. Ya, iya. Oh. Yahweh gelar. Bukan nama dia. Di sini nama Contoh. sudah dibuat. Wah. Coba dilihat Kejadian 15 nomor 2 makanya. Dilihat di situ. Ya ini kan kisah perkenalan ya. Iya, Perkenalannya. dia perkenalan kan di situ Kau kan. katakan. Ini perkenalan pertama nih. Beginilah. Keluaran kau katakan itu kepada Keluaran orang 6 Israel. kan? Keluaran 3:15. Nah, Keluaran 3:15 kan. Nah, coba lihat Ya. Kejadian 15 nomor 2. Itu kata yang sama itu.
Ngerti nggak sih Lau? Katanya Gimana? belum pernah mengenalkan namanya, tapi Abraham kok udah tahu. Oh, itu masalah tulisnya memundurkan penyebutan itu ke belakang. Itu begitu. Nah, artinya ada perubahan dong. Ya mungkin seperti itu mungkin. Pak Duka di Ya. roomnya Ibes Wanabi yang dicari ada tuh. Terus ya itu gitu loh. Kalau misalnya Abraham tahu, Hawa tahu, artinya apa? Artinya itu gelar. Jangan dibilang nama lagi gitu. Karena apa? Nanti akan nanti akan berkontradiksi jadinya. Loh, kok masa tuannya bohong? Katanya belum pernah ngasih tahu, tapi kok Abraham tahu sama Hawa? Ya Gitu. itu masalah si penulis penyusun Bibel ya, alurnya itu dimundurkan ke belakang untuk mempertegas siapa sebenarnya. Nah, itu. Oke, satu. Namun Nah, perkenalan pertamanya adalah kepada Musa. Itu. Masa ini timelinenya udah hancur. Berikut gini juga. Katanya cuma Israel doang yang tahu nama Tuhan. Ternyata Edom tahu, Mesir tahu. Coba, Kanaan tahu namanya, Yahweh. Artinya apa? Gak ada yang bisa tahu. Ada loh, ini loh, aduh kawanku ini masa gue mesti open cam sih? Iya, ngerti saya ngerti. Ini si Laban ini, Res. Ini dia nggak mau membahas Tuhannya. Dia membahas Tuhannya Yahudi. Gitu loh. Dengan Tuhannya Islam. Bukan. Gitu loh. Bukan ke sana, bukan. Dia pikir itu Yahweh menjadi Allah begitu. Enggak begitu kali. Bukan Bang. Terus ngapain lu bahas itu, lu nggak punya ilmunya lah, Ban? Saya mau menyoroti artinya dengan adanya perbedaan ya firman diturunkan. Nggak usah lu Tetapi soroti malah kayak gitu, mending lu soroti diri lu. Mending lu soroti diri lu. Tuhan lu sama nggak sih Tuhannya para nabi itu dulu? Gitu lu. Bukan ke sana dulu. Saya ingin nggak mau dia membahas Tuhannya. Di kamera gua. Nggak mau membahas Tuhannya, mau membahas Tuhan orang lain. Nah, saya kan udah sering Bang Andi dengar. Ya udahlah, terserah lu deh lah, Ban. Daripada gue makan cabe. Kan udah sering kita ngomong apa. Ya udah. Urus tuh, Res. Sanggup nggak lu urus, Res? Tunggu ini, gue mau open cam kok ini ya, apa namanya, lag banget ini, euy. Melek, sulit. Gue aja naik turun. Mbak, wah keluar kan fotonya. Ini filter ya Ivan ya. Bukan. Ayo Sidik, naik. Lah. Tuh, hilang Tunggu kan? Ban. Malah. Masih Mana? error gua teknis. Sulit, nggak usah lah. Gini aja lah, Ban. Maksud lu apa sih, Ban? Poinnya mau kemana, Ban? Ya poinnya artinya firman itu menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan di antara manusia. Oke, menurut kamu firman itu artinya apa? Oh, firman itu ya perkataan. Perkataan siapa? Ya, perkataan yang maha kuasa lah. Oke, siapa yang maha kuasa itu menurut kamu? Kembali lagi Bang Andi nih balik. Nah itu dia, lu nggak sulit menentukan kalau Muslim ditanya firman itu apa, perkataan siapa yang berkata? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Selesai gitu. Nah, coba kalau Kristen ditanya siapa yang berfirman, bingung. Ya seperti Yohanes 1 ya 1 lah. Nah itu dia tuh. Yohanes 1:1. Itu pada mulanya adalah firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Allah itu siapa? Bingung. Ya mana bisa kita apa ini? Itu kalau bisa ke siapa? Kan siapa-siapa. Allah itu siapa? Ya Allah itu Allah. Itu Tuhanmu, itu Ya, sembahanmu. Allah sang pencipta. Jadi Tuhanmu namanya Allah. Kembali lagi. Jadi Tuhanmu Allah, Ban. Ini ulang-ulang aja. Enggak, Tuhanmu Allah gitu. Ya. Bingung dia. Udahlah, Res. Bukan Gua pengen beli cabai. Berulang-ulang. Yang lain lah topiknya. Kita udah sering membahas ini. Terus lo mau kemana, Ban? Udah pagi nih, Ban. Ban. Siapa yang berfirman, Ban? Ya itu
Sekolahin dulu, Res. Itu sekolahin si Laban. Kecil ini. Ini kamera gua kenapa sih? Ayo, ada oten lain yang mau naik, silakan komen di bawah. Ah udahlah, nyerah Udahlah, gua. nggak usah. Gak bisa open cam. Pakai ini aja, pakai data yang disebutin aja, dicongor, nggak apa-apa lah. Laban ini kan nggak terlalu nuntut banyak. Kalau dia ngeyel si Laban ini, kita nggak perlu lakban. Kita aja. Wih, dikasih lope, jazakallah khair akhi. Ya, jadi misalnya kita lihat di Haaretz ya, penemuan Schuller tahun ini. Ini inskripsinya 3.200 tahun sebelum itu. Di sini dikatakan begini, Tuhannya Yahudi, Yahweh itu aslinya datang dari Gunung Merapi Kanaan. Menurut penemuan baru, kultus dari YHWH sebagai dewa besi itu dimulai dari orang-orang semi nomadik, pemahat tembaga atau perungu yang berada di zaman-zaman perungu dan perak gitu. Lalu orang-orang yang pengamat biblikal berkata bahwa YHWH ini tidak hanya disembah oleh Yahudi. Nah itu makin kesini kan makin ketahuan kebenaran yang ada gitu loh. Lu bilang Yahweh nama Tuhan, wah masa nama Tuhan dipakai kepada nama Tuhan yang benar. Begini Bang Kores. Gitu. Jadi Alhamdulillah. Hurufnya pakai Ibrani juga di sana. Iya, tapi Dan dari pengucapannya Gunung Merapi itu. YHWH. YHWH huruf dengan huruf Iya. Ibrani. Dengan Ibrani Iya. gitu. Enggak, kalau yang ini pakai huruf Kanaan yang paku. Oh, berarti nggak sama. Loh, tapi sama ketika diucapkan YHWH. Saya Bahkan ini kalau Israel sendiri nggak tahu Yusjo itu bacaannya nge-prank. gimana. Google Gak aja ada nggak request ngerti naik, bacanya. Yusjo. Gitu jadi, belum nanti di bangsa Sasu tahu Ya, ada ya. Yahweh juga. Ya pernah baca. Yahweh yang disembah oleh bangsa Sasu. Bangsa Sasu itu mana? Kalau sekarang itu dia Yordania, sebelah baratnya, enggak, sebelah timurnya Israel. Katanya Yahudi doang yang tahu. Kok ini ada bangsa Kanaan sama bangsa Sasu tahu? Nanti ada inskripsi Kuntilat Ajrut dari tahun 800 sebelum Masehi. Di sana ada Yahweh dan istrinya gitu. Iya, saya pernah baca juga itu ya. Pernah baca kan? Nanti Yahweh Ya. digambarkan dengan kepala kerbau kayak gitu. Ya. Ya kan? Gua nggak bohong. Tapi kalau secara Makanya dalam Yahudi sendiri Yahweh itu bukan nama. Kalau di Kristen dia nama, YHWH nama. Dalam Yahudi sendiri YHWH itu adalah singkatan dari Vehaya Hove Veyihye, yang telah ada, yang sedang ada, dan yang akan selalu ada. Ini jatuhnya apa? Seperti yang dibilang oleh Satsugi Al-Hayyu kalau di Islam. Begono. Jadi artinya namaku itulah namaku selama-lamanya batal begitu. Itulah gelarku selama-lamanya. Baru nggak batal. Kalau nama batal. Namanya digelar begitu ya. Iya memang itulah gelarku gitu. Sama kayak di Islam itu panggillah Allah dengan nama-nama yang baik, dengan Asmaul Husna gitu kan. Tapi kalau selevel gelar ya, selevel gelar, kenapa bangsa Israel tidak bisa membacanya? Harusnya pertanyaannya gini ya. Kenapa? Kenapa bangsa Israel, Bani Israel tidak bisa membaca? Karena itu nama berhala. Makanya mereka nggak bilang YHWH, nggak bilang Yahweh, karena itu nama berhala. Artinya Allah Elohim yang muncul, yang dihadirkan di perjanjian lama ini adalah berhala. Namanya yang kalau misalnya lu bilang Yahweh atau Yahweh itu nama berhala kalau disebut. Ya otomatis lah itu, kalau dia berhala, otomatis semua berhala ini. Ya itu dia, makanya kan ngapain lu nyembah Yahweh, bre? Nah itulah udah berhala ini kan. Iya. Perjanjian lama ini bahkan perjanjian baru berhala. Apalagi perjanjian baru, Yesus anak Theos dibilang. Jadi kalau agama Judaisme mendengar ini, apakah mereka setuju kira-kira itu? Setuju, tanya Bang Billy deh. Dia kalau dia bilang Yahweh berhala bukan Bang Billy berhala gitu.
Jadi nama Tuhan yang benar siapa? Ya kita menyebutnya Hashem gitu. Kayak gitu. Jadi bait Allah yang pernah didirikan Raja Salomo itu adalah bait berhala. Bait Allah, bait berhala. berhala. Kok jadi ke bait? Kenapa jadi ke bait suci? Ya itu kan tempat Bait El, penyembahan, ya. Bait El. Ya, Betel. Ah, ini kita kembali ke sini. Nah, ini baru. Ini adalah tersingkapnya konsonan kata dari nama Tuhan yang benar. Perhatikan, kenapa nama anak perjanjian dan nama anak pemberkatan itu Ismael dan Israel, bukan Ismayah dan Israyah. Kenapa? Karena itulah nama Tuhan. L-nya itu adalah bagian dari nama Tuhan, Lamed atau Lam gitu. Bait El, kenapa nggak Bait Yah? Kan gitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Itulah Ban. Keren ya? Keren ya, oke, ya keren. Kalau saya gini sih, Res. Kenapa mereka itu sampai lupa nama Tuhannya gitu ya kan? Itu kan nanti ada kaitannya dengan waktu bangsa Israel itu dibuang selama 350 tahun itu. Di mana pada saat itu orang itu dilarang menyebut nama Tuhan. Bahkan siapa yang mempunyai Taurat, Anda baca di dalam kitab Makabe 1 ayat 50 itu dibunuh. Orang-orang Yahudi dipaksa makan babi dan sebagainya. Jadi memang saat itu bangsa Yahudi itu betul-betul dalam keadaan tertindas ya kalau kita baca Makabe itu. Kita bisa membuktikan kok bahwa orang Yahudi itu lupa nama Tuhannya. Mana buktinya? Ketika Yesus menyebut ketika di tiang salib, apa kata Yesus? Eloi, Eloi lama sabachthani. Apa orang Yahudi tahu kalau Yesus itu sedang menyebut Tuhan? Nggak tahu. Bahkan ada yang ngomong dia sedang menyebut nama Elia. Betul nggak tuh? Coba kamu baca di betul banget. Betul Ya, banget. di- Yesus lagi bermazmur, orang yang dengar malah bilang, "Oh, lagi manggil Elia," katanya. Ini kan humor. Pak Suki, Soalnya selama Yesus hidup nggak pernah memanggil Tuhannya Eli. Iya. Jadi suara itu bukan suara Yesus. Iya. Pak Sugi, tadi Pak Iya, Sugi iya, Bang, iya, mengatakan bahwa Yahweh itu ternyata ada diadopsi di Quran sebagai apa tadi? Bukan Yahweh. Sikor. Bukan Yahweh, Bang. Orang Yahudi itu nggak kenal nama Yahweh. Kalau Anda ngomong sama Bang Billy Yahudi, ngomong Yahweh, itu tukang es cendol mana, kata dia begitu. Iya, saya ngerti ya. Ya, yang dimaksud itu Yahwah. Yahwah. Tadi Itu kan Bapak mengatakan. Iya, saya mengambil arti dari Yahwah. Kalau mualaf itu kan mempelajarin kitab sungguh-sungguh, Bang. Kalau